Huh, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Melihat serangan Qianlong, Wang Jie mencibir, melangkah maju, dan menghadapi serangan Qianlong. Dalam sekejap mata, dia meninju dengan tangan kanannya, memaksa serangan Qianlong mundur. Pada saat ini, melihat bahwa Qianlong masih ingin mengubah gerakannya, Wang Jie mencibir, dan meninju dengan telapak tangan, seperti ular berbisa, menelan Qianlong dalam kehampaan. Ledakan. Meskipun sendewa Qianlong yang tergesa-gesa menghancurkan ular virtual itu berkeping-keping, ia terpental. Ada sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi ia berhenti dengan susah payah. Saat ini, wajah Qianlong tampak agak jelek. Bagaimana mungkin Qianlong bahkan tidak bisa menghalangi gerakan Wang Jie? Ya, ini tidak ilmiah. Apakah semua prajurit di Yuhuayuan begitu kuat? Wajah orang-orang di bawah berubah drastis dan mereka berbicara dengan suara pelan, tetapi Qianlong meraung dengan marah, sosoknya menghilang dari tempatnya, dan dalam sekejap mata dia muncul di depan Wang Jie, tinjunya memancarkan cahaya suci dan meledak ke arah Wang Jie. Kamu terlalu lambat, Wang Jie berkata dengan nada sarkastis, lalu raut wajah Qianlong berubah drastis, karena tinjunya benar-benar mengenai hantu itu, dan tidak ada jejak Wang Jie di depannya. Pada saat ini, sosok Wang Jie diam-diam muncul di belakang Qianlong, dan ia kembali melancarkan tinjunya. Engah! Qianlong terpental lagi, tampak sangat frustrasi, dia tidak dapat bersaing dengan Wang Jie dalam hal kekuatan fisik, dan dia tidak secepat Wang Jie, tetapi sekarang Qianlong berada dalam dilema, dan kebanggaan unik dari banyak jenius di Gurun Utara membuat Qianlong mustahil untuk mundur. Tempat bertengger burung. Dengan teriakan pelan, Qianlong dengan cepat menyilangkan tangannya dan membuat segel. Saat telapak tangan Qianlong dikepalkan, 3 burung hantu terlempar ke depannya, dan monster burung hantu itu memiliki tanduk panjang di kepala mereka. Qianlong menari bersama burung-burung virtual yang tak terhitung jumlahnya dan langsung menuju Wang Jie. Setiap burung yang terbang di langit memancarkan aura yang menakutkan, menyelimuti Wang Jie. Ledakan. Wang Jie berdiri diam. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya, dan seekor naga api melesat keluar dari tubuhnya, dan burung-burung terbang yang tak terhitung jumlahnya terbakar menjadi abu oleh api. Serangan mengerikan seperti itu dengan mudah dipatahkan oleh Wang Jie. Hanya itu yang dapat kamu lakukan. Wang Jie tampak sangat sombong, dengan sedikit ejekan di matanya. Kemudian, tangan kanan Wang Jie dengan lembut menunjuk Qianlong. Serangan yang tampaknya acak ini benar-benar membuat wajah Qianlong berubah drastis. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Qianlong benar-benar terkunci saat ini. Tepat ketika semua orang mengira Wang Jie hanya akan memberi pelajaran pada Qianlong, mereka tidak melihat secercah niat membasmi di mata Wang Jie. Ia mengarahkan jarinya tepat ke dahi Qianlong, dan sebuah hati merah muncul di dahi Qianlong. Ledakan. Qianlong jatuh ke tanah dengan keras. Wang Jie selalu menggoda Qianlong, dan semua orang mengagumi kekuatannya. Namun, ketika Qianlong bukan tandingannya, Wang Jie justru langsung membasmi Qianlong, yang membuat semua orang sangat marah. Qianlong bukan tandinganmu, mengapa kau ingin membasminya? Benar sekali. Apakah kau benar-benar berbohong padaku kalau tidak ada seorang pun di wilayah Gurun Utara? Itu hanya kompetisi bela diri, tapi dia benar-benar membasmiku. Itu terlalu kejam. Teriakan-teriakan marah terdengar, dan bahkan Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Qianlong hanya ingin memberi Wang Jie pelajaran dari awal hingga akhir, tetapi Wang Jie justru membasmi Qianlong dengan kekuatan petirnya. Jika Qianlong tahu bahwa Wang Jie berniat membasminya, aku khawatir ini bukan satu-satunya cara yang bisa ia lakukan. Itu adalah kematian yang tidak adil. Wang Yu juga menghela napas pelan. Siapa di antara mereka yang bisa mencapai level raja setengah langkah tanpa cara untuk menyelamatkan hidupnya saat ini? Semua orang menatap Wang Jie dengan dingin, tetapi Zhou Kang sama sekali tidak khawatir dan tampak acuh tak acuh. Lebih baik mati di tanganku daripada mati di Akademi Yuhua. Kau lulus ujian Akademi Yuhua dengan menginjak mayat. Dengan kekuatan seperti itu, kualifikasi apa yang kau miliki untuk masuk ke Akademi Yuhua? Jangan merasa tidak puas ketika aku mengatakan bahwa wilayah Beimo-mu tidak cukup baik. Aku mengatakan yang sebenarnya. Wang Jie berkata dengan dingin, memperlihatkan rasa percaya diri dan kebanggaan yang kuat. Jika Qianlong tidak ceroboh, bagaimana mungkin kau bisa membasminya? Kalau begitu, biarkan aku, Liang Wei, menguji kekuatanmu. Dengan teriakan yang dalam, sosok kurus berdiri. Dia berpakaian putih dan memiliki pedang besar di punggungnya. Yang paling menarik perhatian orang-orang adalah lengan kanannya yang kosong, yang berarti dia hanya memiliki satu lengan. Si pendekar pedang berlengan satu, Liang Wei, kali ini,
Wang Jie sudah mati. Belum tentu. Meskipun Liang Wei cukup cakap, dia mungkin masih sedikit tertinggal dari Wang Jie. Sulit untuk mengatakannya, tapi apapun yang terjadi, aku sungguh berharap bisa memberi Wang Jie pelajaran. Semua orang yang hadir di sini mengira mereka jenius, tetapi sekarang mereka malah dikritik dan dimarahi. Jika Liang Wei tidak berdiri, saya khawatir yang lain juga akan berdiri. Bagaimanapun, masalah ini terlalu memalukan. Harga diri para pejuang tidak memungkinkan mereka untuk mundur, dan kehormatan wilayah Gurun Utara memaksa mereka untuk bertarung. Desir, saat Liang Wei berdiri, niat pedang di tubuhnya melonjak, dan ia perlahan menghunus pedang besarnya. Tatapan Wang Jie juga menjadi waspada. Ia bisa dengan jelas merasakan aura pembasmi dan darah di tubuh Liang Wei, yang merupakan momentum yang terbentuk dari pembasmian puluhan ribu orang. Wah, orang ini punya lebih banyak darah dan energi daripada kamu, kata Seber dengan suara rendah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Liang Wei juga orang yang kejam. Dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat dengan jelas. Dia membasmi seorang pejuang untuk sebuah sekte. Namun setelah membasminya, apalagi balas dendam, sekte tersebut malah ingin membasmi Liang Wei. Karena itu, Liang Wei murka dan menghancurkan sekte tersebut. Wang Yu juga berkata dengan sedikit ketakutan, mudah untuk mengatakan bahwa kau bisa menghancurkan sebuah sekte, tetapi sebuah sekte, bahkan yang kecil sekalipun, memiliki puluhan ribu orang. Membasmi beberapa orang saja mungkin, tetapi bagaimana kau bisa menghancurkan puluhan ribu orang? Aku khawatir akan butuh waktu lama untuk membasmi mereka semua. Dia memang orang yang kejam. Wei Hong pun mendesah pelan. Desir, desir, desir. Liang Wei tidak punya trik apapun. Dia hanya menggunakan satu pisau. Pisau itu bergerak naik turun, masing-masing lebih cepat dan lebih tajam dari sebelumnya. Tidak ada cahaya dari bilah pisau, tetapi semuanya menembus kehampaan. Ketika mereka tiba di depan Liang Wei, mereka muncul diam-diam dari kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Jie tidak lagi setenang dulu saat ini. Dia hanya menahan cahaya pedang Liang Wei dengan gerakan demi gerakan, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan pedang Liang Wei, Wang Jie akhirnya merasakan tekanan. Wang Jie ditekan oleh Liang Wei saat ini dan merasa sangat sedih. Namun, Wang Jie segera menunjukkan senyum dan menepukkan telapak tangannya, yang seperti cangkang kura-kura besar yang mengelilingi Wang Jie. Pada saat ini, Wang Jie seperti kura-kura yang telah mengecilkan kepalanya, mengelilingi dirinya sendiri di dalam. Tidak peduli bagaimana Liang Wei menyerang, dia tidak dapat menghancurkan cangkang kura-kura yang keras itu. Seiring berjalannya waktu, dahi Liang Wei dipenuhi keringat dingin. Sial, orang ini sangat hina, tidakkah kau pikir kau begitu hebat? Kalau begitu, mengapa kau tidak bertarung sungguhan dengan Liang Wei? Benar sekali. Bagaimana bisa kau disebut jenius jika kau hanya membela diri seperti ini? Sungguh tidak tahu malu. Benar sekali, kamu yang salah. Apapun yang dikatakan semua orang, Wang Jie tidak menjawab sama sekali. Cangkang kura-kura itu semakin keras. Bahkan Wei Hong diam-diam memberi isyarat. Ia menyadari bahwa sepertinya tidak ada cara yang baik untuk menghancurkan cangkang kura-kura itu. Desir, Liang Wei baru saja menyingkirkan pedangnya. Pada saat yang sama, aura tak terlihat terpancar dari tubuh Liang Wei. Pada saat ini, Liang Wei jelas seorang ahli. Pedang panjang di tangannya bergerak sangat lambat. Namun, bahkan banyak prajurit yang menonton dapat merasakan niat membasmi yang mengerikan dari Liang Wei. Ekspresi Wang Jie menjadi sangat serius, dan aura mengerikan sekali lagi memadatkan cangkang kura-kura. Dibandingkan dengan sebelumnya, cangkang kura-kura itu bahkan lebih keras. Pada saat ini, Liang Wei akhirnya menghunus pisaunya. Desir, dengan pedang ini, cahaya bilah yang menyilaukan memancarkan aura seorang raja, dan penghalang ruang yang dikunci Jiping langsung hancur. Hanya terlihat bahwa cahaya bilah menghantam cangkang kura-kura dengan keras, dan cangkang kura-kura yang sangat keras itu hancur seketika, tetapi cahaya bilah terus bergerak maju dan menebas langsung ke arah Wang Jie. Ledakan, serangan mengerikan itu membuat Wang Jie muntah darah. Namun, saat itu, Wang Jie langsung bergerak. Tepat ketika Liang Wei hendak menggunakan pisaunya dan wajahnya sedikit pucat, ia langsung dihempaskan oleh Wang Jie. Wang Jie tidak membasmi Liang Wei kali ini, mungkin karena ia berhati-hati. Lagi pula, ia tidak bisa membasmi semua orang yang hadir, karena itu terlalu bodoh. Setelah Wang Jie menghempaskan Liang Wei dan Liang Wei mengaku kalah telak, tidak ada yang maju kali ini. Lagi pula, mereka tidak akan bisa menang jika mereka maju. Wang Yu ingin naik, tetapi dihentikan oleh Seber. Meskipun orang ini pantas dipukuli, dia sangat kuat.
Kau bukan tandingannya. Kenapa repot-repot begitu, makanlah cepat. Hidangan ini benar-benar enak. Seber mengucapkan kata-kata itu tanpa peduli sama sekali, dan piringnya sudah kosong. Pada saat yang sama, ia meraih piring lain dan menggigit tulang-tulangnya satu persatu. Karena Seber berubah menjadi versi yang lebih kecil, ia makan dengan gembira di meja. Apakah ada orang lain yang ingin ikut? Meskipun Wang Jie terluka, lukanya tidak serius. Melihat tidak ada yang datang, dia hendak berbalik. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan gerakan penghinaan yang kejam terhadapnya, yang membuat Wang Jie marah. Memanggil, energi pedang melesat langsung ke arah Seber, tetapi saat itu, Seber tiba-tiba berbalik dan menghindarinya, sambil berteriak, "Nak, apa maksudmu beraninya kau macam-macam denganku, Paman Guk-Guk? Aku tidak menyukaimu. Dari mana Guk-Guk mati ini berasal?" Wang Jie berteriak dingin. "Baiklah, jika kau berani memprovokasiku, aku bahkan tidak perlu bergerak. Aku bisa membiarkan anak buahku mengalahkanmu." Saibo melayang di udara, tetapi dia sangat sombong. Pada saat yang sama, dia menatap Wei Hong. "Nak, mengapa kau tidak bergerak?" Wei Hong tidak ingin membuat masalah saat ini, jadi dia berdiri dengan tidak berdaya. "Jangan ganggu dia, dia memang orang bodoh." Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, raut wajah Wang Jie sedikit membaik. Ia sudah menjadi pusat perhatian hari ini, jadi ia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu ambil pusing." "Haha, kamu salah paham, aku sedang berbicara dengan Guk-Gukku." Wei Hong tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. "Haha, kamu salah paham, aku hanya berbicara dengan Guk-Gukku." Perkataan santai Wei Hong membuat wajah Wang Jie berubah suram dan menakutkan. "Baiklah, aku tidak akan peduli dengan si idiot ini." Pada saat ini, Seber menambahkan bahan bakar ke dalam api dan berteriak keras. Ketika Wei Hong mengucapkan kata-kata permintaan maaf pertama, beberapa prajurit menunjukkan sedikit rasa jijik di wajah mereka. "Kau boleh lemah dalam kultivasi dan kau tak bisa menang, tetapi kau tak boleh mengakuinya." Namun, ketika Wei Hong mengucapkan kata-kata kedua, banyak prajurit yang hadir diam-diam bertepuk tangan. "Apa katamu?" Wang Jie memancarkan aura yang menakutkan. Dia melangkah maju, dan seluruh niat membasminya menyelimuti Wei Hong. Dia berkata dengan suara dingin. "Haha, tidak apa-apa, aku hanya menganggapmu bodoh, tidak ada yang lain. Baiklah, aku tidak akan peduli padamu karena menyerang Guk-Gukku tanpa alasan apapun. Tapi, jika itu terjadi lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Wei Hong masih tersenyum tipis, tetapi matanya menunjukkan rasa dingin yang dalam. "Sial, anak ini benar-benar sombong. Kupikir Wang Jie sombong dan arogan, tapi anak ini malah lebih sombong lagi. Benar, ini datang entah dari mana, tapi aku suka suasana ini. Sial, Wang Jie ini terlihat seperti wanita jalang." Beberapa orang berbicara dengan suara pelan saat ini, tetapi Wei Hong sama sekali tidak peduli. Dia mengangguk pelan, menunjukkan bahwa Wang Yu tidak perlu khawatir. Pada saat ini, Wang Jie tertawa marah. "Haha, bagus, anak baik, kalau begitu, keluarlah dan lawan aku. Orang pembawa sial, kau pikir kau siapa jika kau memintaku untuk melawanmu? Aku akan melawanmu, tetapi kau tidak memenuhi syarat." Wei Hong tiba-tiba duduk dan mengutuk Wang Jie di kejauhan. Ia meneguk anggurnya dalam-dalam, tetapi sama sekali tidak memandang Wang Jie, yang membuat Wang Jie di lapangan tampak sangat malu sesaat. Apalagi dimarahi Wei Hong, Wang Jie sangat marah. Saat itu, mata Wang Jie menunjukkan niat membasmi yang kuat. "Mungkinkah begini cara wilayah Gurun Utara menangani berbagai hal? Kau bahkan tidak berani melawan. Hei, jangan paksa aku. Pertama, aku bukan dari daerah Gurun Utara. Kedua, aku berurusan dengan orang. Aku memperlakukanmu seperti orang bodoh. Jika kau tidak setuju, gigit aku." Wei Hong tersenyum. Matanya menunjukkan ekspresi muram. Dia menatap dingin ke arah Wang Jie di depannya dan berkata dengan ringan. "Sial, ini menyegarkan sekali. Sial, aku tak bisa mengalahkannya, jadi aku akan memarahinya sampai mati." "Benar sekali. Memangnya dia siapa?" "Dia hanya sekte Yuhua yang datang ke sini untuk memilih orang. Paling buruk, aku bisa ikut ujian. Dia tidak dibutuhkan lagi." "Ya, sungguh menyegarkan. Tapi dari mana orang ini berasal?" "Dia memang pemarah. Namun, dia mungkin akan menderita kerugian jika melakukan ini. Lagi pula, Wang Jie tampaknya memiliki niat membasmi. Ya, kecuali kamu tidak bertarung." Diskusi itu sampai ke telinga Wei Hong, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Dia hanya ingin memaksa orang di depannya untuk kehilangan akal sehatnya.
Karena dia telah berbicara, dia tentu saja ingin mengambil tindakan. Bertarung dengan Raja Setengah Langkah, Wei Hong tidak lagi takut pada siapapun. Wah, kamu masih belum menjadi seorang pejuang. Apakah kamu seorang pengecut? Apakah kamu takut untuk bertarung? Wang Jie menekan niat membasminya yang kuat dan berteriak dengan dingin. Lagi pula, jika anak laki-laki ini benar-benar bertekad untuk menjadi seorang pengecut, dia tidak akan memaksanya untuk mengambil tindakan. Haha, karena kau ingin melawanku, aku akan memuaskanmu. Namun, aku takut kau akan menjadi pengecut nanti. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit kesombongan di matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan melompat ke tengah lapangan dengan satu langkah. Dia menatap Wang Jie dan sama sekali tidak menganggap serius Wang Jie. Apa dia benar-benar berani menerima tantangan itu? Ya, apa keyakinannya dengan latihan bela diri tingkat 9-nya, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Wang Jie? Aduh, kukira anak ini pintar, tapi sekarang tampaknya dia masih terlalu muda. Ketika mereka melihat kultivasi seni bela diri tingkat 9 yang ditunjukkan Wei Hong, mereka semua menggelengkan kepala sedikit, jelas berpikir bahwa Wei Hong sedang mencari kematian. Hanya Wang Yu yang mencibir dalam hatinya. Kekuatan Wei Hong di depannya bahkan bisa dikatakan setingkat Raja Setengah Langkah, dan dia pada dasarnya tak terkalahkan, kecuali jika dia sangat kuat. Meskipun Wang Jie di depannya kuat, Wei Hong benar-benar melangkah keluar, jadi dia seharusnya cukup percaya diri. Nak, aku akan membasmimu hari ini. Jika kau menyesal sekarang, belum terlambat. Bersujudlah padaku dan minta maaf, dan aku akan mengampuni nyawamu. Melihat Wei Hong keluar, Wang Jie tidak bisa lagi mengendalikan aura pembasminya dan meraung dengan ganas. Basmi aku, jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke kematian. Wei Hong tersenyum dingin, melangkah maju, dan benar-benar menyerang lebih dulu, mencengkeram Wang Jie dengan cakar naganya. Pecahkan untukku. Wang Jie berteriak dingin, dan serangan Wei Hong dengan mudah dipatahkan. Saat itu, Wang Jie sedang bersemangat. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya, dan sebuah pedang panjang muncul di tangan Wang Jie. Terlihat bahwa Wang Jie benar-benar pembasmi kali ini, kalau tidak, mustahil baginya untuk langsung menyerang dengan ganas. Ledakan, ledakan, ledakan. Wang Jie melesatkan sinar pedang yang cemerlang, dan seluruh langit dipenuhi energi pedang, melesat ke arah Wei Hong. Energi pedang itu menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat, dan tanah seakan terhempas selapis demi selapis. Ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah saat dia menghadapi cahaya pedang yang menyilaukan dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia menangkis semua serangan hanya dengan tinjunya. Tidak ada yang menyangka bahwa Wei Hong akan sekuat itu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, dan tinju Wei Hong seperti senjata, memancarkan cahaya suci dan menangkis semua serangan Wang Jie. Wajah Wang Jie juga sedikit berubah, karena dia tidak menyangka bahwa serangan Wei Hong akan begitu kuat. Desir, melihat Wang Jie saat ini, ia siap menang dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempatnya. Ketika Wang Jie muncul di belakang Wei Hong dan ingin menyerang, ia langsung dihempaskan oleh Wei Hong. Haha, apakah ini semua yang bisa kau lakukan? Apakah ini kejeniusan Akademi Yuhuamu? Wei Hong tertawa dan membalas semua penghinaan itu kepada Wang Jie dengan utuh, membuat wajah Wang Jie semakin suram dan menakutkan. Kecepatannya tidak kalah dengan Wang Jie sama sekali, dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Kali ini, aku salah. Jiping juga diam-diam terkejut dan berkata dengan sedikit emosi. Raut wajah orang-orang yang menyaksikan pertarungan di bawah juga berubah drastis. Tak seorang pun menyangka Wei Hong akan begitu mesum. Kali ini, semua orang menunjukkan kegembiraan. Menurut mereka, asalkan mereka bisa memberi Wang Jie pelajaran yang berat, itu sudah cukup. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan keduanya semakin brutal. Benturan dahsyat itu membuat seluruh ruang terasa hancur berkeping-keping. Wei Hong semakin arogan dan berteriak, mengecewakan sekali. Apa cuma ini yang kalian punya? Wei Hong mengeluarkan raungan panjang, dan seluruh sosoknya muncul tepat di depan Wang Jie, dan dia meninjunya pada saat yang sama. Namun, serangan Wang Jie mengenai Wei Hong dengan keras, dan keduanya terlempar ke belakang. Saat ia terbang mundur, teknik generasi Raja Ibel diaktifkan sepenuhnya. Di saat yang sama, Wei Hong menghentikan langkahnya dan menyerang Wang Jie lagi. Wei Hong cukup percaya diri untuk bertarung dengan Wang Jie demi nyawanya dan menukar luka dengan luka. Ia sama sekali tidak takut. Basmi, basmi, basmi. Wei Hong menginjak 7 bintang. Setelah formasi pembasmi 7 bintang dikembangkan olehnya, formasi itu dipenuhi dengan niat membasmi yang tak terbatas. Bintang-bintang terang dikembangkan oleh Wei Hong,
dan terkondensasi di udara untuk membentuk formasi terang yang penuh dengan niat membasmi yang langsung menyelimuti Wang Jie. Jangan terlalu sombong. Wang Jie meraung marah, dan cahaya tak berujung memancar dari tubuhnya. Ia menghantamkan telapak tangannya ke arah bintang-bintang. Ledakan bintang-bintang membuat wajah Wang Jie sedikit muram. Dengan kultivasinya sebagai raja setengah langkah, ia benar-benar tertindas. Ledakan. Saat Wang Jie bergegas keluar, dia mencengkeram Wei Hong dengan satu tangan. Telapak tangannya yang besar terulur ke arah Wei Hong. Pada saat yang sama, ekspresinya sangat dingin dan penuh dengan niat membasmi. Dia mengerahkan sepenuhnya kultivasinya sebagai raja setengah langkah. Wang Jie bertekad untuk membasmi Wei Hong di depannya. Wei Hong berteriak dingin, dan melemparkan beberapa balok tinju langsung di tempat, yang bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan. Tabrakan antara keduanya menyebabkan lapisan gelombang udara bergulung ke kedua sisi. Tabrakan dahsyat itu membuat banyak jenius ketakutan. Dari mana datangnya anak di depan mereka saat itu, penghalang yang dikunci oleh ruang telah hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong langsung menyerang Wang Jie, sama sekali mengabaikan luka-lukanya sendiri, dan meninju Wang Jie dengan mempertaruhkan nyawanya seperti orang gila. Pada saat ini, Wang Jie akhirnya menunjukkan sedikit rasa takut, karena dia menemukan sesuatu yang salah. Semakin terluka orang di depannya, semakin ganas dan ganas serangannya. Memikirkan hal ini, Wang Jie segera mengambil keputusan dan membungkus dirinya seperti cangkang kura-kura lagi. Melihat Wang Jie seperti ini, Wei Hong juga berteriak dingin, apakah kamu akan menjadi kura-kura lagi? Mendengar ejekan Wei Hong, wajah Wang Jie muram dan mengerikan. Ia merasa malu dalam pertempuran ini. Saat itu, Sai Bo berteriak dari luar, bukankah kau sangat kuat, tidakkah kau meremehkan semua orang, apa maksudmu dengan menjadi kura-kura sekarang? Kamu benar-benar aib bagi warga Yuhuayuan. Atau, kenapa kau tidak memperlakukanku seperti hewan peliharaanmu saja, aku akan menerimamu dan memperlakukanmu dengan baik. Seber menggerogoti tulang-tulangnya dan berbicara dengan cara yang sangat menyebalkan. Bahkan Wang Yu tidak tahan lagi. Wajah Zhou Kang menjadi sangat muram. Oleh karena itu, dia siap untuk campur tangan dan membuat pertarungan ini seri. Bagaimanapun, seri bukanlah hal yang memalukan. Akan tetapi, saat hendak bertarung, Wei Hong mencibir dan berkata, aku ingin melihat siapa yang lebih kuat, tempurung kura-kuramu atau manik petirku. Wei Hong berkata demikian dan melemparkan bola petir itu lagi. Ketika Wang Yu melihat Wei Hong melemparkan manik-manik petir lagi, dia tahu bahwa Wang Jie akan mendapat masalah. Seperti yang diharapkan, Wei Hong menempelkan 1000 manik-manik petir ke cangkang kura-kura yang sangat keras dan dengan cepat mundur ke belakang. Meletus. Suara samar terdengar, dan ribuan manik petir meledak bersama dengan suara Wei Hong. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan cangkang kura-kura yang diciptakan oleh Wang Jie, dan Wang Jie terpental hingga muntah darah. Menghadapi akibatnya, Wei Hong bergegas maju. Sebelum Wang Jie sempat bereaksi, ia langsung melancarkan serangan Su Yin ke arahnya, menjatuhkan Wang Jie lagi. Wang Jie mundur, muntah darah, tanpa sedikit pun rasa bangga di wajahnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Namun, Wei Hong memiliki niat membasmi di matanya. Dia melangkah maju, meraih Wang Jie di tangannya, dan menamparnya dengan keras di wajahnya. Bukankah kamu cukup mengagumkan? Wei Hong mencibir dan melemparkannya ke langit. Pada saat ini, ketika Wei Hong hendak menghunus pisaunya, rasa bahaya muncul dari hati Wei Hong. Dia tidak peduli dengan Wang Jie dan segera mundur. Memanggil, bayangan Wei Hong hancur oleh energi pedang. Zhou Kang telah melangkah ke arena tanpa tahu kapan. Dia membantu Wang Jie berdiri dan menatap Wei Hong dan berkata dengan dingin, wah, pukulanmu terlalu keras. Kita baru saja bertanding. Benarkah, lalu kenapa kau tidak muncul saat Wang Jie membasmi orang, teriak Wei Hong dingin setelah mendengar kata-kata Zhou Kang. Orang pembawa sial, ini sungguh tak tahu malu. Hanya karena kau tak bisa menang, kau malah ribut, teriak seberkeras, mewakili isi hati banyak prajurit yang hadir. Nak, masalah ini belum selesai. Zhou Kang tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia berteriak dingin dan bersiap pergi bersama Wang Jie. Apa aku sudah bilang aku akan melepaskanmu? Wei Hong tersenyum dingin, lalu melangkah maju dan berdiri di depan Zhou Kang, berkata dengan ekspresi dingin. Haha, ada apa-apa kau pikir kau bisa menghentikanku? Ekspresi Zhou Kang menunjukkan sedikit kedinginan, lalu ia tertawa. Pada saat ini, Wang Yu juga menunjukkan sedikit kecemasan. Jika Zhou Kang juga terluka, kemungkinan Wei Hong pergi ke Yuhuayuan bersamanya hampir kecil. Jika dia tahu lebih awal, seharusnya dia memberitahu Wei Hong sebelumnya.
Wei Hong, silakan mundur selangkah. Kita masih harus bergantung pada kedua orang ini untuk pergi ke Yu Huayuan. Wang Yu buru-buru mengirim pesan kepada Wei Hong. Lain kali, mungkin kamu tidak akan seberuntung itu. Wei Hong kembali normal, tersenyum tipis, dan kembali ke tempat duduknya. Setelah pertarungan seperti itu, apa yang disebut pertemuan besar ini harus berakhir, tetapi banyak orang tidak pergi, tetapi tetap tinggal di rumah penguasa kota. Ketika pelayan membawa Wang Yu ke kamar dan hanya beberapa dari mereka yang tersisa, Wang Yu tersenyum pahit di wajahnya. Saudara Wei, jika aku tahu ini akan terjadi, aku seharusnya memberitahumu sebelumnya. Wang Yu berkata kepada Wei Hong dengan ekspresi getir di wajahnya. Mendengar kata-kata Wang Yu, Wei Hong menunjukkan ekspresi bingung dan menatapnya dengan bingung. Sebenarnya, yang disebut perkumpulan militer itu semuanya berasal dari sekte yang berbeda-beda yang membawa panji mereka sendiri, datang untuk mencari Zhou Kang dan Wang Jie. Lagi pula, setiap sekte memiliki hubungan dengan Yu Huayuan, bukan hanya wilayah Beimo kita, tetapi juga wilayah lain. Dan geng kita juga memiliki orang-orang di Yu Huayuan. Jadi, aku datang ke sini sambil membawa sebuah token. Awalnya, tidak akan menjadi masalah untuk mengeluarkan token ini, karena kali ini hanya ada aku di geng itu, ditambah kamu, Xiao Yao, dan Xiao Ye, tetapi sekarang, konflik telah muncul. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Yu, Wei Hong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya. Melihat Wang Yu juga tampak meminta maaf, Wei Hong berkata lagi seandainya saja kau memberitahuku lebih awal, aku akan menghajar orang menyebalkan itu. Mendengar nada bicara Wei Hong, Wang Yu juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, tetapi Wei Hong sama sekali tidak khawatir. Paling-paling, dia akan langsung ikut penilaian. Meskipun penilaian tingkat terendah akan sangat kejam dan berdarah, dan bahkan mungkin berujung pada lautan darah, Wei Hong sama sekali tidak takut. Jalan seorang pejuang adalah menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang kuat. Namun, Wei Hong bertanya, kalau begitu, bisakah Xiao Yao dan Xiao Ye dibawa pergi secara langsung? Ini bukan masalah besar, saya hanya menebak. Mungkin Zhou Kang dan Wang Jie tidak akan melakukan ini. Wang Yu berkata lembut, berpikir ke arah yang baik. Keesokan harinya, ketika Jiping datang untuk memberitahu Wang Yu daftar itu, Wang Yu juga menunjukkan senyum pahit. Tampaknya Zhou Kang dan Wang Jie benar-benar menyimpan dendam. Wei Hong telah siap secara mental, jadi dia tidak merasakan apapun. Melihat Xiao Ye dan Xiao Yao, Wei Hong juga membisikkan beberapa instruksi. Di wilayah Gurun Utara, orang-orang yang dijadwalkan pergi ke Akademi Yuhua berangkat dengan gagah berani, dan pada saat yang sama, orang-orang dari wilayah besar lainnya juga berangkat. Kali ini, hampir setiap sekte memiliki beberapa jenius di antara banyak muridnya yang pergi ke sana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa generasi muda di seluruh benua Wuqi telah berkurang banyak. Seolah-olah para ibel telah membuat kesepakatan, 5 hari setelah semua orang berangkat ke Akademi Yuhua, seluruh benua kembali berperang. Wei Hong awalnya berencana untuk menimba pengalaman dan kemudian pergi ke Akademi Yuhua sendirian setelah berhasil menerobos, tetapi ia tidak menyangka Xiang Heitian akan menemukannya. Ternyata meskipun banyak sekte dan geng di Gurun Utara saling bertarung, mereka tidak berselisih pendapat tentang cara menghadapi ibel. Kali ini, karena banyak ibel menyerbu pada saat yang sama, banyak sekte hanya dapat mengirim pasukan mereka untuk menjaga lokasi secara terpisah dan mengirim pasukan ke Heitian ke negara Wangshan. Negara Wangshan juga memiliki sedikit hubungan dengan geng-geng tersebut. Di negara itu, tingkat kultivasi tertinggi hanya peringkat kelima dari pasukan militer. Jika seorang Master Ibel datang, negara itu mungkin akan dibantai tanpa kejutan apapun. Karena itu, ketika Xiang Heitian mendengar bahwa Wei Hong tidak ikut bersama mereka, ia membawa Yu Cheng dan Wang Hai untuk mencari Wei Hong. Karena Wei Hong ingin mencari kesempatan untuk menerobos, ia tidak menolak, dan mereka pergi ke kerajaan Nawangshan bersama-sama. Namun, awalnya mereka mengira itu akan mudah. Lagi pula, meskipun ibel-ibel itu kuat, Gurun Utara jarang diserbu oleh ibel-ibel kuat karena kekuatan 5 sekte dan geng utama di Gurun Utara yang sangat besar. Namun, sebelum mereka mencapai negeri Wangshan, seorang prajurit yang hampir sekarat datang dengan cepat dari kejauhan. Cepat dan beritahu semua sekte besar. Kali ini, ibel yang kuat telah beraksi. Ratusan negara di sekitar negeri Wangshan telah dihancurkan. Prajurit yang tubuhnya berlumuran darah itu langsung menyemburkan darah dan tewas seketika setelah mengatakan hal itu. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan ingin menyebarkan berita itu. Ia bahkan tidak tahu Wei Hong dan yang lainnya berasal dari pasukan mana.
Seorang pria dengan tingkat kultivasi raja bela diri terbasmi, dan jantungnya telah diambil. Sungguh tak dapat dipercaya dia masih bisa bertahan. Xiang Heitian menatap prajurit di depannya, mendesah pelan, lalu berbicara. Mereka tidak tahu siapa yang disebut orang kuat itu, tetapi semua orang mengerti bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk pergi ke negeri Wangshan, jadi mereka bersiap untuk kembali ke geng. Ketika Xiang Batian dan yang lainnya mendengar berita itu, 18 pemimpin bandit segera berkumpul, dan semua orang tampak tidak senang. Ekspresi Pi Yanling juga sedikit serius. Tak hanya ia mengirim kabar ke Heitian, banyak murid lain yang diutus juga ikut mengirim kabar. Siapa sangka para ibel itu ternyata bersembunyi di sana, dan ketika mereka mengirim banyak murid berbakat ke Akademi Yuhua, mereka tiba-tiba menunjukkan taring mereka. Kirim pesan ke sekte lain tentang masalah ini dan beritahu mereka bahwa kita harus membuat seperangkat aturan. Begitu Pi Yanling selesai berbicara, mereka tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Pi Yanling dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Pada saat ini, mereka mendengar suara gemuruh dari luar geng bandit telah ada di gurun utara selama ribuan tahun. Hari ini, biarkan klan Ibel menghancurkan mereka. Terdengar suara gemuruh di luar. Ketika Wei Hong dan yang lainnya bergegas keluar, mereka mendapati kabut Ibel tebal menyelimuti luar. Seluruh ruangan terkoyak. Murid-murid Ibel yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Gunung-gunung yang tersembunyi di sana sejak awal tidak berpengaruh sama sekali. Merasakan kekuatan luar biasa yang berasal dari kabut ajaib di atas, wajah orang-orang di bawah sedikit berubah. Wei Hong juga sedikit mengernyit. Seber sama sekali tidak merasa takut. Sebaliknya, ia berteriak ada begitu banyak Ibel. Wei Hong, jangan sungkan. Bawa mereka pergi. Diamlah. Bahkan jika kau ingin mengambilnya, kau harus menunggu sampai keadaan aman. Pada saat ini, seorang prajurit Ibel melangkah keluar dari celah itu. Tingginya sekitar beberapa kaki, dengan mata seperti lonceng tembaga yang memancarkan warna merah tua. Ketika melihat pria ini, bahkan Pi Yanling dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Saat ia muncul, di belakangnya, sekelompok orang bagaikan monster purba menyerbu keluar dari celah-celah. Raungan monster-monster itu membuat seluruh pegunungan seakan tak tertahankan. Bersamaan dengan para monster itu datang pula para prajurit Ibel yang memegang tombak perak. Mereka semua tumbang. Disertai raungan dari prajurit Ibel, mereka menyerbu ke arah gerombolan itu. Puluhan ribu prajurit Ibel tampaknya telah jatuh dari langit, dan para anggota geng tidak mendapat kabar sama sekali. Namun, sekarang bukan saatnya lagi untuk memikirkan masalah ini, dan semua pengikut geng berkumpul bersama. Ini adalah perang, satu pihak berjuang untuk kehancuran, dan pihak lain berjuang untuk melindungi rumah mereka. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas, dan banyak Ibel yang dihancurkan. Para monster, yang memancarkan aura mengerikan, menyerbu dengan ganas. Banyak prajurit Ibel yang memimpin para monster meraung keras dan muram, jelas bertekad untuk menghancurkan gerombolan itu sepenuhnya. Monster raksasa yang mengerikan itu menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh, dan banyak sekali anggota geng yang tewas. Wajah ke-18 pemimpin bandit berubah drastis saat itu, dan mereka menggunakan semua cara serangan mereka. Namun, jumlah anggota Ibel terlalu banyak, dan batu-batu berjadewa menuruni gunung. Monster itu seperti pencekik, dan suara gemuruh terus berlanjut. Ledakan, yang kulihat hanyalah energi pedang mengerikan yang datang dari kedalaman geng, dan mencapai jarak puluhan mil dalam sekejap mata. Monster mengerikan itu diselimuti oleh energi pedang dan langsung musnah di udara. Desir, energi pedang mengerikan lainnya datang dari kejauhan, dan sejumlah besar prajurit Ibel terbasmi atau terluka. Hanya dengan dua serangan, momentum arogan para Ibel terhenti. Energi pedang yang menyilaukan tersebar di udara seperti hujan pedang. Serangan yang mengerikan seperti itu membuat semua orang merasa takut. Berani sekali kau. Apa kau pikir gerombolanku bisa dikendalikan dengan mudah? Sebuah suara tua terdengar dari kedalaman, dan suara itu sepertinya masih jauh, tetapi sosok itu sudah ada di depannya. Lelaki itu tampak agak kurus, dan tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya. Sebaliknya, ia memancarkan aura kematian, dan wajah tuanya membuat orang merasa bahwa ia akan segera mati. Haha, aku tidak pernah menyangka kita berdua orang tua masih bisa berdiri di sini. Pada saat ini, suara lain terdengar dari kedalaman, dan seorang pria tua yang agak gemuk keluar. Namun, orang ini juga dikelilingi oleh aura kematian. Leluhur, melihat kedua orang ini, ke-18 pemimpin bandit itu menunjukkan sedikit niat menyerang. Mereka semua berteriak. Pada saat ini, beberapa orang yang telah melihat potret itu menyadari bahwa dua orang di depan mereka adalah pemimpin bandit besar dan pemimpin bandit kedua dari generasi sebelumnya.
2000 tahun yang lalu, gerombolan bandit mengalami bencana besar. Semua sekte di wilayah Gurun Utara bersatu untuk menyerang gerombolan bandit tersebut. Saat itu, 18 pemimpin bandit dari generasi sebelumnya membasmi banyak sekte dan membuat mereka ketakutan. Dari pemimpin bandit ketiga hingga pemimpin bandit ke-18, mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka sendiri, membasmi banyak sekte dan melukai mereka dengan serius. Setelah itu, konon pemimpin bandit pertama dan pemimpin bandit kedua juga terluka parah, dan tak seorang pun melihat mereka sejak saat itu. Namun, aku tidak menyangka kau akan muncul di sini hari ini. Sosok Ibel Jangkung itu mencibir dan berkata, jika kalian berdua orang tua masih dalam masa kemasan, aku mungkin masih takut padamu. Tapi sekarang kau terluka parah. Kau berani menghentikanku, kau benar-benar mencari kematian. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bayangan Ibel tinggi mengembun menjadi tombak, bersiap untuk bertarung 1 lawan 2 dan menghentikan kedua lelaki tua itu secara langsung. Namun, pada saat ini, pemimpin bandit besar memotong tombak itu dengan pisau, dan pemimpin bandit kedua menyerang lagi dengan pedang. Ledakan. Bahkan dengan bantuan kedua leluhur, gerombolan itu masih terjebak dalam perkelahian. Ada terlalu banyak Ibel, begitu banyaknya sehingga tidak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang tidak punya ide lain. Mereka hanya memancarkan aura pembasmi dan ingin membasmi, dan membasmi lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan itu dahsyat dan mengerikan, tetapi kemudian semua orang melihat kedua leluhur itu terpental dan muntah darah. Saat itu, wajah semua orang berubah drastis, dan mereka bahkan mulai khawatir apakah leluhur mereka akan mendapat masalah. 18 pemimpin bandit itu benar-benar haus darah. Selain mereka, generasi muda juga bertempur dengan gagah berani. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati, karena rumah mereka ada di belakang mereka. Wei Hong telah diam-diam meninggalkan medan perang dan melepaskan Ibel itu. Setelah Ibel-Ibel yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, mereka berhamburan kemana-mana. Wei Hong tidak punya pilihan lain selain mengandalkan Ibel-Ibel itu untuk mengacaukan situasi terlebih dahulu, meskipun sekarang sulit untuk mengacaukannya. Desir. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang datang ke arah Wei Hong. Cahaya pedang yang tajam itu memaksa Wei Hong mundur dengan cepat. Namun, Ibel di depannya memancarkan niat membasmi yang kuat dan menyerang Wei Hong lagi. Dengan kultivasi setengah langkah raja dan aura Ibel yang kuat, Wei Hong memegang pedang berbentuk bulan sabit di tangannya. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung menyelimuti prajurit Ibel di depannya, dan Wei Hong pun bergegas maju. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah benturan keras itu, seluruh tubuh Wei Hong memancarkan cahaya yang kuat, seperti dewa perang. Dia ingin membasmi orang di depannya, tetapi prajurit Ibel di depannya cukup kuat, dan keduanya bertarung dengan sangat brutal. Prajurit Ibel itu hanya melihat tombak yang terkondensasi, yang menembakkan seni bela diri Ibel dan menutupi tubuh Wei Hong, ingin membasmi Wei Hong sepenuhnya. Dia adalah seorang jenius yang langka di klan Ibel dan sangat bangga dengan bakatnya. Oleh karena itu, dia telah terjerat dengan Wei Hong sampai sekarang dan belum menang, yang membuatnya sangat kesal. Tatapan mata Wei Hong sangat dingin. Raja setengah langkah di depannya memang orang terkuat yang pernah ditemuinya saat ini. Terutama karena serangannya agak mirip dengan serangannya sendiri, kekuatan fisiknya sangat kuat. Ledakan. Wei Hong menarik pelan dengan kedua tangannya, dan cahaya mengerikan itu langsung dihancurkan oleh Wei Hong. Pada saat yang sama, dia menghantam keras ke arah Raja Ibel. Benturan hebat itu menyebar ke segala arah dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Namun, Wei Hong secara khusus memilih untuk menyerang kerumunan pengikut Ibel. Tabrakan antara keduanya langsung memusnahkan banyak pengikut Ibel. Prajurit Ibel itu secara alami menemukan rencana Wei Hong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras, tetapi Wei Hong tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Wei Hong penuh semangat dan ia menyerbu pasukan puluhan ribu Ibel, tetapi seolah-olah ia telah memasuki wilayah tak berpenghuni. Semua yang berada di level Raja Bela Diri terjerat oleh 18 pemimpin bandit. Oleh karena itu, setiap kali Wei Hong mengayunkan pedangnya, Ibel yang tak terhitung jumlahnya terbasmi. Penuh kebencian, prajurit Ibel itu berteriak keras, tetapi dia tetap tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Wei Hong. Pertempuran saat itu sangat brutal. Bisa dibilang mayat bergelimpangan di mana-mana. Darah mewarnai seluruh jalan geng menjadi merah, dan darah mengalir deras seperti sungai. Semua orang haus darah. Membasmi, membasmi, membasmi. Suara-suara yang dipenuhi kesedihan dan kemarahan terdengar. Ketika mereka melihat mantan saudara geng mereka terbasmi, mereka berteriak keras dan bergegas menuju para Ibel.
Ini adalah perang. Bertempur melawan alien, tidak ada cara lain, baik hidup atau dihancurkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kejauhan, Wei Hong dan prajurit Ibel masih bertarung dengan sengit. Terjadi ledakan yang mengerikan, dan sinar pedang yang terang dan sinar tombak yang dipadatkan oleh Ibel saling bertabrakan. Banyak penguasa klan Ibel tidak bereaksi sama sekali dan langsung dibasmi oleh Wei Hong. Prajurit Ibel itu merasa sangat marah saat itu, dan aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Dengan suara gemuruh yang konstan, ia bergegas menuju Wei Hong untuk membasminya, membuat Wei Hong tak berdaya untuk menghindar dan langsung terhempas. Bodoh amat John denganmu. Wei Hong berteriak keras, dan tanpa menahan diri, petir menyebar ke segala arah dengan suara gemuruh terus-menerus, membasmi semua orang secara langsung. Pada saat ini, Wei Hong sekali lagi menebas prajurit Ibel itu dengan pedangnya. Meskipun prajurit Ibel di depannya hanya setengah langkah lagi untuk menjadi raja, Wei Hong masih merasakan sedikit kesulitan. Di saat yang sama, ia semakin haus akan kekuatan. Apapun yang terjadi, Wei Hong harus menerobos secepat mungkin. Apa yang kau lakukan, dasar orang menyebalkan, cepatlah. Tepat saat Wei Hong meraung, dia melihat sebar di kejauhan muncul diam-diam di suatu titik. Pada saat yang sama, serangkaian tanda mengerikan menghantam tubuh prajurit Ibel itu. Saat dia meraung, dia langsung ditangkap oleh sebar dan dimasukkan ke dalam mutiara Pluto. Semua prajurit di sekitarnya dikumpulkan oleh sebar. Baru pada saat inilah sebar tertawa dengan arogan. Semua prajurit Ibel ini merupakan pelengkap yang hebat bagi sebar. Pertarungan masih berlangsung. Pada saat ini, Wei Hong menyadari bahwa situasi di medan perang tidak semudah itu. Meskipun pemimpin bandit besar dan pemimpin bandit kedua telah menjerat prajurit Ibel dengan erat, mereka tetap tidak dapat menaklukkannya. Namun, para ahli Ibel lainnya juga menjerat 18 pemimpin bandit tersebut. Alhasil, kekuatan Wei Hong secara keseluruhan telah mencapai puncak pangkat 9 dari pasukan militer. Dia tidak bisa memedulikan banyak hal saat ini. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan selain disambar petir lagi. Memikirkan hal ini, Wei Hong benar-benar berlari ke kejauhan, hanya untuk melihat bahwa Xiang Heitian sedang dalam masalah di kejauhan, karena seorang prajurit dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri ingin membasmi Xiang Heitian. Ledakan. Wei Hong menghancurkan kultivasi Raja Bela Diri itu tanpa rasa takut, tetapi itu tidak melukainya. Saat itu, menatap Xiang Heitian, Wei Hong tidak sempat berkata apa-apa, dan langsung berteriak pelan, berurusanlah dengan orang lain. Ini bukan saatnya untuk berterima kasih padanya. Prajurit dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri di depannya melihat Wei Hong di depannya dan menyadari bahwa ia sebenarnya telah dilukai oleh seorang prajurit tingkat 9 dari tentara bela diri. Memikirkan hal ini, prajurit dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri klan Ibel di depannya berteriak, "Pergilah ke neraka." Begitu dia selesai berbicara, seluruh langit langsung diselimuti kabut tebal. Kabut tebal yang tak berujung itu berubah menjadi serangkaian jiwa yang tersisa, yang melesat ke arah Wei Hong. Wei Hong mencibir, dan tubuh jiwanya sepenuhnya menyatu. Sosok ilusi itu, memegang sabit, langsung melahap semua jiwa yang tersisa. Kemudian, Wei Hong bergegas keluar lagi dan menyerang prajurit Ibel itu. Cakar naga besar yang dibentuk oleh tangan kanannya langsung mencengkeram Raja Ibel di depannya. Kau mencari kematian. Raja Ibel mencibir dan menghadapi Wei Hong tanpa rasa takut. Namun, wajahnya berubah drastis setelah itu. Dia melihat Cyber keluar dengan tenang, dan air neraka yang tak berujung menelannya secara langsung. Wei Hong mendapatkan prajurit lain dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri. Desir, desir, desir. Wei Hong menginjak 7 bintang dan diam-diam meraup untung besar, tetapi pada saat ini, hujan darah turun dari langit. Tetesan darah berjadewa, dan ketika Wei Hong mendongak, dia menemukan bahwa pemimpin bandit yang kurus dan tua itu telah tertusuk tombak dari prajurit Ibel. Tusukan besar itu langsung menancap pemimpin bandit itu dari kejauhan, dan hujan darah tadi disebabkan oleh tombak yang menusuk pemimpin bandit itu. Batuk-batuk. Pemimpin bandit besar itu tidak mati, tetapi mulai batuk-batuk hebat. Tetesan darah berjadewa seperti bunga yang terkondensasi. Sosok Ibel itu berteriak keras, "Ras manusiamu telah jatuh. Hari ini, semua anggota gengmu tidak akan selamat." Leluhur. Di bawah, Pi Yanling dan 18 pemimpin bandit lainnya bermata merah saat melihat leluhur mereka yang kurus dan tua dipaku di tembok kota oleh senjata para Ibel. Mereka tampak sangat sedih dan marah, lalu meraung dengan marah. Hari ini, wilayah Gurun Utara akan menjadi medan perang pertama bagi klan Ibelku. Di masa depan, seluruh benua Wuki akan menjadi milik klan Ibel kita,
kata sosok klan Ibel yang tinggi itu sambil tertawa terbahak-bahak, tampak sangat arogan. Saudara laki-laki, pemimpin bandit kedua yang gemuk itu bergerak seketika, menatap kakak laki-lakinya yang tertusuk tombak, matanya yang keruh memperlihatkan jejak air mata. Pada saat ini, pemimpin bandit besar yang kurus itu tiba-tiba membuka matanya, meraung, dan tombak itu terbang keluar dari tubuhnya, dan dadanya berlumuran darah. Umat manusia kami telah berdiri selama 10.000 tahun dan tak pernah jatuh. Kami pernah berhasil memaksa kalian para Ibel mundur, jadi kami bisa memaksa kalian mundur untuk kedua kalinya. Kami tak akan pernah membiarkan kalian menginjak-injak martabat umat manusia. Pemimpin bandit itu terbatuk keras dan berkata dengan dingin. Haha, apa hakmu melawanku setelah aku membasmi kalian berdua? Orang tua itu, aku akan menghancurkan geng ini, kata Ibel itu sambil tertawa. Ekspresinya tampak sangat arogan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, seluruh tubuh pemimpin bandit itu tampak terbakar, dan tubuhnya langsung menjadi lebih muda. Sosoknya yang kurus menjadi lebih tinggi. Dia menatap Ibel itu dengan acuh tak acuh dan berteriak, kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Desir, begitu ia selesai berbicara, sosok pemimpin bandit itu tiba-tiba melesat, dan dalam sekejap mata ia tiba di depan sosok Ibel itu, lalu meninjunya. Kekuatan mengerikan itu membuat wajah pemimpin Ibel itu berubah drastis. Kau benar-benar membakar energi sejatimu sendiri. Haha, kalau aku tidak melawanmu sampai mati, kau mati. Setelah sosok Ibel itu bereaksi, ia tertawa terbahak-bahak, dan di saat yang sama, ia kembali meningkatkan kecepatannya dan tidak melawan pemimpin bandit itu secara langsung. Penuh kebencian, leluhur, para murid dari berbagai geng di bawah memandangi sosok sang leluhur yang kurus kering, dan masing-masing dari mereka menitikkan air mata. Mereka ingin membantu sang leluhur. Namun, mereka menyadari bahwa tak ada cara untuk membantu. Mereka tak bisa ikut campur dalam duel setingkat itu. Saudaraku, karena kau telah memilih jalan ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup sendirian? Sebuah desahan pelan terdengar, dan mata lelaki tua gemuk itu memancarkan secercah cahaya. Energi sejatinya langsung terbakar, dan kecepatan seluruh tubuhnya mencapai batasnya. Dalam sekejap mata, ia sampai di belakang sosok Ibel itu. Wah, ia terhempas hanya dengan satu pukulan. Dengan demikian, serangan keduanya membuat Ibel itu tak bisa bersembunyi. Serangan ketiga orang itu cukup brutal. Seluruh ruangan runtuh total, dan rumah geng di bawahnya pun hancur berkeping-keping. Ah, sosok klan Ibel itu meraung keras, tetapi tidak ada gunanya. Kedua pemimpin bandit tua itu membakar esensi sejati mereka sendiri untuk mencapai puncak kultivasi mereka. Pada saat ini, sosok klan Ibel itu berteriak keras, mari kita lihat berapa banyak waktu yang tersisa. Wus, wus, wus. Kedua leluhur itu tidak menjawab. Cahaya pedang dan cahaya pisau yang tak terlihat menyelimuti sosok Ibel itu, seolah mencoba menusuknya. Seluruh kekosongan itu runtuh sepenuhnya. Baik anggota geng maupun Ibel itu menatap ke langit. Pada saat ini, sebuah kepala jatuh dari langit, dan ketika kepala itu jatuh, itu menciptakan lubang yang dalam di tanah. Semua pengikut geng, luncurkan serangan balik menyeluruh dan hancurkan Ibel-Ibel itu sepenuhnya. Sosok pemimpin bandit besar yang agak tua itu memberi dampak, dan semua anggota geng menjadi gembira. Mereka tentu tahu bahwa kepala itu milik klan Ibel. Tanpa pemimpin, semua anggota klan Ibel seperti tumpukan pasir lepas. Namun, meski begitu, perang itu sangat brutal. Ada ratusan ribu pengikut Ibel, dan akan butuh waktu lama untuk membasmi seekor Nangui saja, belum lagi mereka juga memiliki monster yang merajalela. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pertempuran ini menggemparkan seluruh wilayah Gurun Utara. Banyak sekte tidak menyangka bahwa geng itu sebenarnya memiliki dua leluhur, dan jika geng itu tidak bertarung dengan putus asa, mereka mungkin akan menjadi yang berikutnya. Tiba-tiba, banyak sekte di wilayah Gurun Utara tidak lagi berselisih, dan bergabung untuk memusnahkan semua Ibel di wilayah Gurun Utara. Namun, saat mereka menyapu bersih, seluruh kelompok dipenuhi dengan suasana kesedihan. Kedua leluhur itu telah mencapai saat-saat terakhir mereka, tetapi mereka tampak seperti pria parubaya. Tidak ada tanda-tanda penuaan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka hanya tampak acuh tak acuh seolah-olah mereka telah melihat hidup dan mati. Meskipun ke-18 pemimpin bandit itu sudah tua, mereka hanya bersikap hormat dan terhormat di hadapan kedua orang ini. Jika bukan karena kedua leluhur tua itu, akibatnya akan sangat buruk. Pianling bahkan meneteskan air mata, karena pemimpin bandit besar itulah yang melatihnya. Kita sudah tua dan sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kalian semua juga sudah tua,
mengapa kalian masih bertingkah seperti anak-anak? Pemimpin bandit besar itu tersenyum tipis dan batuk, yang mengeluarkan sedikit darah, yang membuat mata Pi Yanling berkaca-kaca. Karena kita akan pergi, aku masih punya beberapa kata untuk mengingatkanmu. Meskipun kita tidak tahu faktanya, kita cukup paham dengan situasi geng ini. Yanling, kau memang melakukan banyak hal dengan benar, tapi terkadang kau terlalu paranoid. Apa itu geng? Kau mengerti? Tanya pemimpin bandit besar itu menatap Pi Yanling. Bandit bukanlah gelandangan atau penjahat, melainkan roh yang melindungi keluarga dan umat manusia kita. Bahkan jika harus melewati gunung pedang dan lautan api, bahkan jika itu adalah ibel atau monster, jika mereka menyerbu rumah kita dan mengancam orang-orang yang kita cintai, kita akan membasmi mereka semua. Itulah bandit, bukan karena kita ingin menakut-nakuti orang lain dan mengutamakan kepentingan kita sendiri. Anak bodoh, apakah kau mengerti? Suara tetua agung semakin pelan, dan akhirnya, tenang. Pada saat ini, pemimpin bandit kedua tersenyum tipis. Aku akan mengikuti kakak laki-lakiku. Sayang sekali aku tidak bisa menunggumu lagi. Ah, leluhur. Pi Yanling menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Tak seorang pun tahu posisi pemimpin bandit besar itu di hatinya. Nasihat yang baru saja diberikan pemimpin bandit besar itu seperti ajaran yang diterimanya semasa kecil. Sayangnya, ia tak akan pernah mendengarnya lagi. Raungan memilukan itu menyebar ke seluruh geng. Banyak pemimpin bandit lainnya juga menangis seperti anak kecil. Ketika Wei Hong tinggal di halaman, ia juga menunjukkan ekspresi agak sedih ketika mendengar tangisan itu. Mereka adalah orang-orang kuat dari ras manusia kalian. Semua yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka hanyalah untuk melayani dan melindungi ras manusia kalian. Anehnya, Seber tidak merendahkan kedua lelaki tua itu, tetapi berbicara dengan suara berat. Pi Yanling tidak menguburkan kedua leluhur itu, melainkan menyegel mereka dalam peti mati kristal dan menggantungnya di ruang pertemuan geng. Ia berkata dengan suara dingin, kami akan membasmi semua ibel di wilayah Gurun Utara. Jika ibel tidak puas, kami tidak akan pernah membiarkan para leluhur beristirahat dengan tenang. Wah, saat berbicara, Pi Yanling tiba-tiba berlutut di tanah, menatap peti kristal, dan berkata dengan suara yang dalam, leluhur, aku pasti tidak akan mengecewakanmu dan menjadi bandit sungguhan. Hanya dalam satu hari, Pi Yanling sekali lagi memerintahkan semua murid untuk melakukan pencarian menyeluruh terhadap lokasi para ibel. Kali ini, semua 18 pemimpin bandit dari seluruh geng mencari para ibel seperti orang gila. Pada saat ini, tidak ada sekte yang datang untuk menimbulkan masalah atau memprovokasi, dan mereka semua datang untuk membantu secara spontan. Mereka tentu saja telah mendengar tentang perbuatan kedua lelaki tua itu. Selain mendesah, mereka hanya memiliki kekaguman dan rasa hormat. Wei Hong juga mengikuti mereka untuk memulai ekspedisi. Setelah sebulan, mereka akhirnya membasmi semua bandit di Gurun Utara. Pada saat ini, Wei Hong juga berhasil mencapai level Raja setengah langkah. Dengan hanya satu langkah lagi, kepercayaan diri Wei Hong melambung tinggi. Kedua lelaki tua itu akhirnya dimakamkan, dan hampir semua murid dari sekte-sekte di wilayah Gurun Utara datang untuk memberi penghormatan. Meskipun mereka sangat meremehkan geng-geng bandit di masa lalu, saat ini, mereka hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman terhadap mereka. Ketika Wei Hong hendak pergi, dia diberitahu bahwa Pi Yanling sedang mencarinya. Hal ini membuatnya sedikit bingung. Mungkinkah dia ingin mengganggunya lagi untuk melunasi dendam lama? Ketika Wei Hong tiba di kediaman Pi Yanling, ia mendapati hanya Pi Yanling yang ada di sana. Yang mengejutkannya adalah teh sudah diseduh di hadapannya, yang membuat Wei Hong semakin terkejut. Aku ingin tahu, apa tujuan pemimpin bandit besar itu menemuiku? Wei Hong berkata dengan sedikit waspada. Jangan khawatir, aku datang kepadamu hanya untuk meminta maaf atas kejadian terakhir. Aku terlalu kejam, kata Pi Yanling dengan suara berat. Dia meminta Wei Hong untuk duduk, lalu mengeluarkan sebuah cincin dan berkata, ada 1 juta batu roh berkualitas tinggi di sini. Aku tahu kamu akan pergi ke Yuhuayuan. Kamu dapat menggunakan batu roh ini. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf untuk terakhir kalinya. Setelah Wei Hong menolak beberapa saat, akhirnya ia menerimanya. Setelah mengobrol sebentar, Wei Hong pergi. Ketika Wei Hong pergi, ekspresi Pi Yanling masih sangat sedih. Leluhur tua, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Toleransi adalah tujuan geng, aku pasti akan melakukannya. Wei Hong tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Pi Yanling. Setelah berpamitan dengan Xiang Heitian dan yang lainnya, ia resmi berangkat menuju Yuhuayuan. Di saat yang sama, secercah kegembiraan muncul di hati Wei Hong, karena akhirnya ia bisa melihat begitu banyak monster. Yuhuayuan,
Aku datang. Wei Hong berkata dalam hatinya. Orang pembawa sial kau guk-guk, kalau kau buat kesalahan lagi kali ini, aku akan membasmimu. Ekspresi Wei Hong sedikit muram. Ia menatap Seber dengan marah dan berteriak keras. Jangan khawatir, nak. Pamanmu tidak pernah setidak bisa diandalkan ini, kata Cyber acuh tak acuh sambil mengukir formasi dengan cepat. Melihat Seber seperti ini, Wei Hong benar-benar ingin menamparnya dengan keras. Secara logika, Akademi Yuhua akan dibuka dalam setahun, dan umumnya semua prajurit akan memilih untuk pergi jauh-jauh ke sana. Bagaimanapun, mereka bisa mendapatkan beberapa pengalaman di sepanjang jalan. Akibatnya, Seber bersikeras bahwa ada susunan teleportasi, jadi mengapa tidak menggunakannya? Susunan teleportasi yang dia ukir hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk mencapai tempat Akademi Yuhua merekrut murid, Alam Wuling. Mengapa harus memakan waktu tahun itu? Wei Hong memikirkannya dan setuju. Lagi pula, dia ingin bertemu Ye Hongyu dan yang lainnya lebih awal. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Cyber ini akan memindahkan Wei Hong ke wilayah timur untuk pertama kalinya. Kau tahu, Alam Wuling berada di ujung wilayah barat. Meninggalkan benua Wuki dan langsung memasuki Alam Wuling adalah langkah yang salah. Akibatnya, Si Gou mengatakan itu hanya kesalahan dan mengirim Wei Hong lagi, langsung ke gunung berapi di wilayah barat. Jika bukan karena kekuatan fisik Wei Hong yang kuat, api itu sendiri pasti sudah membakar Wei Hong sepenuhnya. Akhirnya, Wei Hong dipanggil kembali. Melihat ekspresi percaya diri guk-guk mati itu, Wei Hong benar-benar tak percaya dengan apa yang dikatakan orang ini. Mungkinkah ini lebih bisa diandalkan? Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini dan tak ada cara lain. Wei Hong siap untuk mempercayai orang ini lagi. Desir, melangkah kembali ke dalam susunan teleportasi, Wei Hong mendongak dan melihat sebuah bangunan megah berdiri di depannya. Melihat ke arah kota, Wei Hong merasa sedikit lega. Meskipun guk-guk mati itu diteleportasi ke tempat yang salah, bagaimanapun juga, arahnya tetap benar. Ternyata kota ini adalah kota terakhir di wilayah barat. Gerbang Xian, keluar dari kota ini, melewati wilayah barat, pada dasarnya keluar dari perbatasan benua Wuki, tetapi Wei Hong tidak tahu bagaimana cara menuju ke sana, lagi pula, dia belum pernah meninggalkan benua Wuki. Bagaimanapun, carilah tempat tinggal dulu. Dengan begitu banyak orang, seseorang seharusnya tahu bagaimana cara menuju ke sana. Begitu memasuki kota, ia melihat banyak orang berlalu lalang, suasananya cukup ramai. Terlebih lagi, Wei Hong mendapati bahwa populasi kota ini bahkan lebih besar daripada populasi seluruh wilayah Yankuan. Wilayah barat memang sangat besar. Wei Hong menemukan sebuah pub dan duduk. Saat itu, ia mendengar orang-orang di sekitarnya mulai berbicara. Wilayah Wuling telah dibuka, dan Akademi Yuhua kembali merekrut murid. Pantas saja wilayah barat kita belum seramai ini sebelumnya. Haha, ya, kali ini, kita tidak tahu berapa banyak murid yang akan terbasmi atau terluka. Meskipun ini kamp konsentrasi untuk para jenius, mungkin tidak semudah itu untuk masuk. Benar sekali. Meskipun benua Wuki kita memiliki banyak sekali jenius, masih jauh tertinggal dari benua Lingqi. Lagi pula, kudengar orang-orang dari beberapa benua lain juga pergi ke sana. Tiba-tiba akan ramai. Benar, kamu bilang tidak masalah bagi prajurit dari domain besar seperti Barat dan Utara untuk bergabung, tapi kamu tidak tahu bahwa beberapa hari yang lalu aku melihat kelompok domain kecil seperti domain Yankuan, dan beberapa idiot ingin bergabung. Aku sangat senang. Haha. Benarkah sebenarnya ada orang yang ingin bergabung dengan kelompok domain tingkat rendah seperti itu? Tapi, orang-orang dari domain Xuankong dan domain Gurun Utara juga ikut. Aku tidak mengerti. Meskipun kekuatan mereka bagus, mereka akan mati jika ikut. Apa gunanya ikut? Wajah Wei Hong tampak agak muram saat ini. Orang-orang pembawa sial ini mengutuk domain Yankuan, dan sekarang dia mengutuk domain Xuankong dan domain Beimo. Wei Hong menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin repot-repot dengan orang-orang kecil ini. Namun, siapapun itu, mau tidak mau mereka akan merasa tidak senang ketika mendengar bahwa kelompok domain mereka tidak bagus. Apa bagusnya kelompok domain ini? Aku tidak perlu menyebutkannya. Aku hanya berharap generasi muda kekaisaran kita dapat mengalahkan benua spiritual dalam kompetisi mereka. Bagaimanapun, setiap kali ujian dibuka, banyak master muda akan memilih untuk berpartisipasi secara langsung. Itulah saat yang paling kejam. Kudengar kali ini, akan ada banyak raja bela diri yang berpartisipasi. Para master ini tidak akan memilih untuk berpartisipasi secara langsung, tetapi akan lulus ujian. Ya ampun, ada pilihan yang begitu nyaman, tapi kamu memilih untuk melewatinya sendiri. Apa ini penyakit?
Kaulah yang sakit. Jenius mana yang tidak sombong mereka yakin akan mencapai akhir di jalan seni bela diri. Tapi jika mereka langsung berpartisipasi dalam penilaian, akan sangat sulit bagi mereka untuk menjadi murid elit setelah setahun. Namun, jika mereka mengalami pertarungan hidup mati di jalan menuju Akademi Yuhua ini, semuanya akan jauh lebih mudah. Mendengar pembicaraan mereka, Wei Hong merasakan urgensi di hatinya. Ia berpikir bahwa jika ia dapat menembus level Raja setengah langkah, maka ia akan dapat melewati pelatihan dengan mudah. Bahkan jika itu sulit, Wei Hong percaya bahwa dengan teknik generasi Raja Ibelnya, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Namun, yang tidak ia duga adalah bahwa kali ini, tidak hanya ada mereka yang memiliki level kultivasi Raja Bela Diri setengah langkah, tetapi juga cukup banyak yang memiliki level kultivasi Raja Bela Diri. Dengan cara ini, akan sulit bagi Wei Hong untuk menang. Dan dari apa yang dikatakan orang-orang ini, pelatihannya kemungkinan besar akan dimulai dari kota Xi'an di wilayah barat. Terlebih lagi, pelatihan ini kemungkinan akan sangat berat. Wei Hong tidak punya waktu luang untuk mengurus para lansia untuk sementara waktu. Bahkan di antara mereka yang seusia, Wei Hong tidak begitu percaya diri saat ini. Saya khawatir itu tidak akan mudah. Wei Hong berpikir dengan tenang. Ia baru saja mendengar dari orang-orang ini bahwa setelah memasuki Akademi Yuhua dari wilayah barat, itu akan menjadi kesempatan untuk mengukir nama bagi diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin para jenius muda yang ambisius itu melewatkan kesempatan ini? Saat itu, saya khawatir beberapa pemain senior yang tidak berpartisipasi dalam penilaian terakhir kali akan kembali kali ini, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Memikirkan hal ini, Wei Hong merasa sangat terdesak. Kudengar singa kembar wilayah barat juga akan bergabung dengan Akademi Yuhua dan memulai perjalanan saat itu, terdengar suara yang agak bingung. Ya, kedua singa ini memang kuat. Kudengar singa betina itu telah memburu banyak sekali jenius. Dan, kukatakan padamu, semuanya mati karena kelelahan. Ya dewa, apakah ini benar? Tentu saja benar. Singa-singa di wilayah barat punya pembagian kerja yang jelas. Mereka masing-masing mencari singa yang mereka suka. Haha, aku ingin tahu apakah orang-orang di kelompok tingkat rendah lainnya akan takut mengompol saat bertemu kedua singa ini. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya berharap beberapa orang dari 3 domain yang disebutkan tadi akan datang. Lagi pula, pada dasarnya hanya sedikit dari mereka yang bisa berpartisipasi. Datang saja ke sini dan biarkan kedua singa itu membasmi sesuka mereka. Lagi pula, orang-orang dari 3 domain itu pada dasarnya sampah. Wajah Wei Hong berubah muram ketika mendengar percakapan orang-orang ini. Meskipun kekuatan orang-orang ini berada di jajaran ke-7 dan ke-8 militer, di mata Wei Hong, kekuatan seperti itu bisa disebut sampah. Kau keterlaluan. Saat itu, seorang prajurit berdiri. Wei Hong mengenalinya dari pakaian yang dikenakannya. Ia pasti berasal dari wilayah Gurun Utara. Ekspresinya agak dingin saat itu perjalanan Akademi Yuhua baru saja dimulai. Tidakkah kalian, orang-orang di kota Xi'an, berpikir bahwa kalian bisa menghentikan orang-orang dari 3 wilayah utama kita hanya di kota ini? Wei Hong mengamati tingkat kultivasi pria itu. Ia adalah Wu Jun tingkat 8. Jika ia berada di wilayah Gurun Utara, ia akan dianggap cukup baik. Namun, di sini, ia hanya bisa dianggap rata-rata. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Desir, orang ini terpental sebelum sempat bereaksi, dan sayangnya, ia mendarat tepat di depan Wei Hong. Yang melancarkan serangan itu adalah seorang pria yang sedikit lebih muda dengan kultivasi di puncak level ke-9 pasukan militer. Menurutmu tempat apa ini? Apa kau pikir ini wilayah Gurun Utara milikmu? Pemuda itu tampak agak dingin, dengan sedikit niat membasmi yang kuat di matanya, dan berkata dengan dingin. Zhao Xiaobei, beri pelajaran pada orang wilayah Gurun Utara ini. Apa dia benar-benar berpikir ini kelompok wilayah utara? Mereka semua orang tahu bahwa di antara semua wilayah bawahan, hanya kelompok wilayah utara yang sampah. Benar, di antara mereka, wilayah Gurun Utara adalah yang terburuk. Yang kedua adalah wilayah Langit Gantung. Sedangkan untuk wilayah Yankuan bodoh yang kutemui terakhir kali, aku khawatir aku terlalu menyanjungnya jika kukatakan dia sampah. Xiaobei, kenapa kau masih berdiri di sana? Basmi saja dia. Ekspresi Wei Hong akhirnya menjadi sangat dingin saat ini. Ada banyak sekali kelompok domain di benua Wuqi, dan kelompok domain tempat Wei Hong selalu berada adalah kelompok domain utara, baik itu domain Yankuan, domain Xuankong, atau bahkan domain Fenglei, dan domain Beimo. Namun, meskipun domain-domain ini sangat berbeda dari kelompok domain lainnya, Wei Hong masih memiliki sedikit perasaan
terutama domain Yan Kuan, yang merupakan tempat Wei Hong berada. Bahkan jika tubuh ini bukan miliknya, emosi itu tidak dapat dibasmi. Akhirnya, pemuda bernama Zhao Xiaobei itu memiliki niat membasmi yang kuat terpancar di matanya. Seluruh sosoknya bergerak seketika, dan dia akan membasmi prajurit yang tergeletak di depannya tanpa ampun. Ledakan, sebuah pukulan menghantam prajurit yang tergeletak di tanah di depannya, tetapi alih-alih tubuh imajiner itu hancur, tubuh itu malah dihadang oleh seseorang. Wajah Zhao Xiaobei sangat muram. Dia menatap pria di depannya dan berteriak dingin, "Siapa kamu?" Wei Hong tiba-tiba tersenyum, menatap Zhao Xiaobei dan berkata sambil tersenyum tipis, "Akulah orang Yan Kuan Yu bodoh yang kamu sebutkan, yang lebih buruk dari sampah." Bersambung. Saya orang bodoh, lebih buruk dari sampah dari wilayah Yan Kuan yang kalian bicarakan. Wei Hong tersenyum tipis, dan pada saat yang sama membantu prajurit yang jatuh ke tanah, menatap Zhao Xiaobei dengan senyum di wajahnya. Meskipun Wei Hong tersenyum saat ini, dia tidak bisa lagi menyembunyikan niat membasmi di tubuhnya. Meskipun Wei Hong telah menyesuaikan diri, dia tidak perlu berdebat dengan karakter-karakter kecil ini. Namun, ketika melihat orang-orang ini begitu sombong, Wei Hong akhirnya tidak dapat menahannya. Karena mereka begitu tidak bermoral dalam niat membasmi mereka, Wei Hong akan merasa bersalah jika dia tidak mengambil tindakan. Haha, siapa yang kupikirkan ternyata dia dari wilayah Yan Kuan. Zhao Xiaobei tertawa terbahak-bahak, jelas tidak menganggap serius Wei Hong, lalu mencibir, "Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Desir, ekspresi Zhao Xiaobei tetap tidak berubah, tetapi niat membasmi yang tak berujung muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan melesat ke arah Wei Hong. Namun, wajah Zhao Xiaobei berubah drastis setelahnya. Ledakan, Wei Hong sama sekali tidak bereaksi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan dengan sekali gerakan, dia langsung memblokir serangan Zhao Xiaobei. Kemudian, tangan kanan Wei Hong berubah menjadi cakar naga besar, yang langsung mencengkeram Zhao Xiaobei di tangannya, dan mencibir, "Kamu tidak lebih dari ini." Aku penasaran kenapa dia begitu sombong. Ternyata dia mengandalkan keberuntungan untuk mencapai level Raja Bela Diri setengah langkah. Wajah Zhao Xiaobei sedikit berubah, lalu dia berteriak dengan suara dingin. "Apakah kamu sudah selesai?" Ekspresi Wei Hong masih sangat dingin, dan dia bertanya kepada Zhao Xiaobei dengan acuh tak acuh. "Kau tidak bisa membasmiku. Pamanku adalah singa kembar wilayah barat. Jika kau berani membasmiku, kau akan mati dengan menyedihkan." Ekspresi terkejut Zhao Xiaobei tiba-tiba berubah. Melihat niat membasmi di mata Wei Hong, dia berteriak dengan tegas. "Wah!" Wei Hong mengetuk pelan tangan kanannya, langsung menghancurkan dantian Zhao Xiaobei. Pada saat yang sama, dia melemparkannya keluar jendela tanpa ada maksud apapun. Zhao Xiaobei terlempar hingga tak bisa dikenali lagi. Pada saat ini, wajah beberapa orang yang berbicara di awal restoran berubah drastis. Melihat Wei Hong, ekspresi mereka menunjukkan kengerian. "Kau benar-benar membasmi Zhao Xiaobei. Kamu mati. Dua singa dari wilayah barat tidak akan membiarkanmu pergi." Wajah beberapa orang berubah drastis, dan pada saat yang sama, mereka menunjukkan sedikit ketakutan, menatap Wei Hong dan berkata, dan pada saat ini, Wei Hong menatap mereka. Ia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ringan, "Soal hidup atau matiku, kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa pergi dengan tenang." Wus, wus, wus. Wei Hong menunjuk jarinya dengan ringan, dan dahi seorang prajurit tertusuk. 5 prajurit terbasmi oleh Wei Hong dalam sekejap. Pada saat ini, seorang prajurit yang sedikit lebih tua di sebelahnya berkata dengan dingin, "Yang mulia terlalu kejam. Orang-orang ini hanya mengatakan beberapa patah kata kepada Anda, dan Anda bertindak seperti ini." Melihat prajurit tua di depannya, meskipun Wei Hong tidak bisa merasakan auranya, dia pasti berada di level prajurit setengah langkah, jadi dia tidak memandangnya dengan baik dan mencibir, "Mengapa kamu tidak muncul ketika orang ini ingin membasmi orang-orangku tadi? Sekarang kamu ingin menjadi orang baik." "Aku tidak ingin membasmi orang, jadi jangan memaksaku untuk melakukannya." Wei Hong tidak takut pada lelaki tua di depannya. Matanya bahkan menunjukkan sedikit niat membasmi. Dia mengerti bahwa bersikap rendah hati di sini sama saja dengan mencari kematian. Dalam hal ini, mengapa tidak bersikap menonjol? "Kau, anak baik, kuharap kau bisa terus bersikap sombong." Lelaki tua itu menunjukkan sedikit amarah ketika melihat Wei Hong bersikap sombong, lalu ia berbalik dan pergi. Tepat ketika Wei Hong hendak membantu prajurit muda di depannya, angin pedang yang sangat tajam tiba-tiba muncul dari jendela di belakangnya dan mengenai bagian belakang kepala Wei Hong. Wajah Wei Hong sedikit berubah,
dan ia tiba-tiba berbalik. Cahaya tinju yang terkondensasi di tangan kanannya langsung menghancurkan angin pedang tersebut. Wei Hong segera membantu prajurit muda itu berdiri. Ia menatap lelaki tua yang telah kembali dengan sedikit niat membasmi di matanya. Ia melangkah maju dan hendak menyerang. Namun, yang mengejutkan Wei Hong, lelaki tua itu melesat pergi secepat kilat. Ini adalah tangan yang sudah tua, dan dia tahu bahwa setelah menguji musuh, dia mungkin tidak akan sebanding dengannya, jadi dia menyelinap pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wei Hong membuat orang lain di restoran itu menunjukkan sedikit rasa takut. Pada saat ini, Wei Hong akhirnya mengenal pendekar muda di depannya. Setelah berbincang-bincang, Wei Hong terkejut saat mengetahui bahwa pendekar muda di depannya juga berasal dari Sekte Panshi, bernama Liu Feng. Ia berpikir bahwa dengan kemampuannya sendiri, ia secara alami dapat pergi ke Akademi Yuhua untuk mencoba peruntungannya. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa ia hampir kehilangan nyawanya begitu ia tiba. Terima kasih, Saudara Wei, atas bantuanmu. Kalau bukan karena Saudara Wei, aku khawatir nyawaku akan melayang kali ini. Liu Ping menunjukkan sedikit rasa terima kasih di wajahnya dan berkata kepada Wei Hong sambil menatapnya. Karena terlalu formal, karena kita semua berasal dari kelompok Northern Territory yang sama, tentu saja kita perlu saling membantu dan menjaga. Wei Hong melambaikan tangannya sedikit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengenal Liu Ping, ekspresi Wei Hong menjadi serius. Meskipun kelompok Northern Territory umumnya tidak optimis dengan dunia luar, setiap orang memiliki harga diri mereka sendiri, terutama mereka yang menganggap diri mereka jenius. Ini bahkan lebih benar, ada banyak orang di kelompok Northern Territory yang ingin datang ke sini sendirian untuk mencoba peruntungan mereka di jalan ini. Namun, Wei Hong tetap tidak menyesali pilihannya. Hanya setelah pelatihan seperti itu, ia dapat mencapai terobosan. Mengirim Su Yao dan Ye Hongyu pergi hanya akan menghindari pertarungan mereka, yang tentu saja merupakan pilihan terbaik. Ngomong-ngomong, bagaimana cerita tentang dua pahlawan wilayah barat? Wei Hong teringat sesuatu dan bertanya pada Liu Ping. Lagi pula, Liu Ping sudah beberapa hari di sini dan seharusnya tahu sedikit tentang itu. Kedua pahlawan dari wilayah barat itu sama-sama sangat kuat. Mereka adalah pasangan yang secara khusus menargetkan orang-orang dari kelompok wilayah utara kita. Mereka sangat kejam dan menjijikkan. Jika lawannya adalah seorang pejuang laki-laki, singa betina akan diperkosong, dan jika lawannya adalah seorang pejuang perempuan, singa jantan akan dipukuli. Mereka tidak memiliki nama, dan yang lain memanggil mereka singa betina dan singa jantan. Wajah Liu Ping menjadi pucat ketika dia menyebut kedua orang ini. Jelas bahwa dia hampir menderita kekalahan di tangan kedua orang ini. Karena kedua orang ini sangat menjijikkan, Wei Hong mungkin sebaiknya menghadapinya bersama-sama. Saat mengobrol dengan Liu Ping, Wei Hong sudah merasa ada yang memberitahu kedua orang ini, dan memang itulah yang diinginkan Wei Hong. Kalau begitu, ia tinggal menunggu mereka datang. Saudara Wei, saya rasa sebaiknya kamu bersembunyi dulu. Mereka berdua terlalu kuat, dan kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkan mereka. Liu Ping memikirkannya sejenak dan membujuk Wei Hong. Haha, tidak apa-apa. Tidak apa-apa jika mereka tidak datang. Jika mereka datang, aku akan menjaga mereka. Wei Hong tersenyum tipis, tetapi ekspresinya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Melihat Wei Hong seperti ini, Liu Ping tidak berusaha membujuknya terlalu keras. Pada saat ini, tiba-tiba, suara pertempuran sengit datang dari kota di selatan, yang membuat wajah Wei Hong sedikit berubah. Liu Ping menjelaskan ada pertempuran di kota ini setiap hari. Itu normal. Cepat, cepat, dua singa dari wilayah barat mulai menyiksa orang-orang dari wilayah utara lagi. Haha, ayo kita lihat keseruannya. Ya ampun, ini sudah terjadi kesekian kalinya dalam 2 hari terakhir. Orang-orang di wilayah utara sungguh malang. Apa yang bisa kita lakukan? Kelompok wilayah utara adalah yang terlemah. Selain itu, singa kembar wilayah barat memiliki konflik dengan kelompok wilayah utara. Selain itu, kita seharusnya hanya memilih yang lemah. Haha, kamu benar. Orang-orang di bawah tampak sangat bersemangat, dan mereka semua menuju ke kota selatan. Namun, Wei Hong memasang ekspresi yang luar biasa buruk saat itu. Mungkinkah kelompok kita di wilayah utara hanyalah buah kesemek yang lunak di mata orang luar? Aduh, Saudara Wei, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kita selalu membandingkan diri dengan para jenius, tetapi sekarang kita tahu bahwa selalu ada orang yang lebih buruk dari kita. Penemuan harta karun Xuanwu menyadarkan kita bahwa orang-orang di benua Wuqi tidak sebaik orang-orang di benua lain. Namun, kita dulu mengira kita masih jenius di benua Wuqi.
Sekarang kita sadar bahwa kita hanya duduk di dalam sumur dan memandang dunia dari jauh, di wilayah kekuasaan kita sendiri. Liu Ping tampak sangat tertekan. Jelas bahwa dia telah terpukul keras oleh pukulan ini. Melihat ini, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Tepat saat Liu Ping mendesah, Wei Hong tiba-tiba berteriak, "Liu Ping, apa jalan seorang pejuang? Berlatihlah melawan keinginan surga, dan kamu akan menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang lebih kuat." Liu Ping menjelaskan situasinya hampir seperti refleks yang terkondisi. Saat itu, menatap Wei Hong, mata Liu Ping kembali berbinar. Ia tiba-tiba berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Wei Hong. "Terima kasih, Saudara Wei. Benar, jalan seorang pejuang adalah menjadi lebih kuat saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Karena aku, Liu Ping, bisa disebut jenius di wilayah utara, kegagalan sementara dalam penilaian Akademi Yuhua bukanlah apa-apa." Liu Ping telah sepenuhnya pulih saat ini, dan Wei Hong juga mengangguk pelan. Seorang pejuang bisa gagal, tetapi jika ia kehilangan semangat untuk maju, maka ia akan hancur total. Baiklah, mari kita pergi dan melihat-lihat, dan pada saat yang sama memberitahu orang lain bahwa kita di wilayah utara bukanlah orang yang mudah ditipu. Siapapun yang ingin mencubit kita harus berpikir dua kali tentang apakah mereka akan terluka. Wei Hong tiba-tiba berdiri saat ini, memancarkan aura yang kuat dan percaya diri, dan berjalan keluar dengan niat membasmi dalam suaranya. Liu Ping mengikutinya dari dekat. Entah mengapa, dia tiba-tiba merasa bahwa mungkin kali ini, perubahan grup wilayah utara akan tercermin pada Wei Hong. Ketika keduanya tiba di kota selatan, mereka tiba-tiba mendengar suara yang sedikit menggoda dan sombong. "Adik kecil, ikuti saja singa tuaku. Jangan khawatir, kita akan melayaninya bersama." Suara seorang wanita terdengar, dan Wei Hong juga tercengang saat melihat wanita itu saat ini. Tetapi saat melihat objek ejekan wanita itu dan orang-orang lain yang berkelahi, dia terkekeh. Ini benar-benar suatu kebetulan. Seorang wanita kekar dan gemuk dengan pinggang sebesar tong dan raut wajah kejam, memancarkan aura menakutkan. Dia berambut emas dan semarah singa. Dia meraung dan menghancurkan ruang, memaksa wanita berpakaian putih dan cadar putih di wajahnya untuk mundur dengan cepat. Wanita kekar itu adalah singa betina yang dikenal sebagai singa kembar wilayah barat. Wei Hong menatap kosong ke arah wanita berbaju putih itu saat ini. Yan Sue lah yang lolos dari pembasmiannya terakhir kali. Digoda oleh singa betina itu, Yan Sue, meskipun mengenakan kerudung, masih gemetaran, mengekspresikan kemarahannya. Di sisi lain, seorang pria pendek bermata segitiga memegang dua pedang pendek di tangannya, memancarkan aura mengerikan. Dengan satu ayunan pedang, hujan pedang yang menyilaukan berhasil memaksa mundur orang-orang yang sedang bertarung dengannya. "Haha, penguasa wilayah utara semakin buruk." Pria pendek itu tertawa, dan auranya semakin ganas. Dialah singa jantan di antara singa kembar wilayah barat. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan terpancar dari tubuh pria pendek itu. Dua belati di tangannya benar-benar memancarkan cahaya hijau. Dalam sekejap mata, dia akan menebas 4 atau 5 prajurit itu dengan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seakan membelah langit dan menebas arus, tetapi bagaikan dua ular berbisa raksasa, melilit keempat prajurit yang tersisa. Wei Hong tentu saja melihatnya. Di antara keempat prajurit itu, terdapat dua kenalan lama. Salah satunya adalah Zhu Fang, yang tidak dibasmi Wei Hong di awal, dan Wei Hong juga memiliki sedikit kesan tentang salah satu dari 3 prajurit lainnya. Pada saat ini, Zhu Fang merasakan ketakutan akan kematian. Dia berteriak keras. Tubuhnya tampak ditutupi dengan lapisan pakaian peri ungu. Melihat cahaya pedang yang menyilaukan, dia meninju dengan tangan kanannya dan meledakkan dua ular berbisa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi benturan keras, dan mata pria pendek itu menunjukkan dinginnya, dengan tatapan mengejek di sudut mulutnya. Dia menepuk kedua pedangnya dengan ringan, dan cahaya pedang itu langsung menjadi menyilaukan di kehampaan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempatnya, tanpa terkecuali, semuanya terpental dan jatuh jauh, muntah darah. Pria pendek itu tampak semakin arogan, dan berjalan menuju keempat orang itu selangkah demi selangkah. Aura mengerikannya menekan keempat orang itu, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan tekanan besar pada Zhu Fang dan yang lainnya. Para penguasa wilayah utara sungguh mengecewakan. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mata pria pendek itu berkilat penuh niat membasmi. Dia melangkah maju, dan kedua pedangnya menutupi keempat orang itu. Niat membasmi yang kuat menyelimuti keempat orang itu, membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali.
Ledakan. Suara benturan keras itu menimbulkan lapisan-lapisan gelombang udara di udara. Seperti yang bisa dibayangkan, ada darah di seluruh tanah dan mayat-mayat hancur berkeping-keping. Serangan mengerikan dari pria pendek itu berhasil dihalangi. Ketika debu menghilang, semua orang melihat sesosok berdiri di depan keempat orang itu. Siapa orang ini? Mungkinkah dia juga anggota Northern Territory Group? Di antara para prajurit yang menyaksikan pertarungan, mata seorang tuan muda berbinar dan dia menatap Wei Hong dan bertanya. Seharusnya begitu. Tapi, dia benar-benar berani. Dia bahkan berani menghadapi serangan singa jantan secara langsung. Kali ini, dia mati. Itu belum tentu benar. Apa kau tidak lihat betapa mudahnya dia menahan serangan singa itu? Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu berbisik-bisik, namun Zhu Fang dan 3 orang lainnya merasa getir ketika melihat Wei Hong. Mereka tidak pernah menyangka Wei Hong lah yang menyelamatkan mereka. Memikirkan pembasmi di dalam harta karun Xuanwu, Zhu Fang merasa semakin tidak nyaman. Nak, siapakah kamu? Singa jantan itu menatap Wei Hong dengan dingin dan berkata dengan ekspresi muram. Desir, desir. Wei Hong tidak menjawabnya, tetapi menebas singa betina yang sedang bertarung itu dengan 2 bilah pedang. Bilah pedang yang sangat tajam itu menyelimuti singa betina itu dalam sekejap mata. Benturan keras itu memaksa singa betina itu mundur. Sosok Yan Sui bergerak seketika, dan dalam sekejap mata dia sudah berada di depan Wei Hong. Dia menatap Wei Hong, dan sesaat, kata-kata terima kasih terucap dari bibirnya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, singa betina itu menatap Wei Hong, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang kuat. Turunkan dia, dialah yang aku suka. Melihat nafsu di mata singa betina itu, Wei Hong hampir muntah. Ekspresinya semakin dingin. Ia menatap keduanya dan berkata dengan dingin, ayo, kalian berdua. Coba kulihat apa yang bisa kalian lakukan, singa-singa. Mendengar perkataan Wei Hong, singa jantan bertubuh pendek itu menjadi sangat marah. Ia menatap Wei Hong lekat-lekat dan berteriak keras. Pedang panjang di tangannya langsung menari-nari. Sosoknya secepat kilat dan ia muncul di belakang Wei Hong dalam sekejap. Ekspresi ganas muncul di sudut mulutnya. Dia yakin Wei Hong tidak punya cara untuk menghentikannya dengan kecepatan secepat itu. Dia bahkan melihat Wei Hong tertusuk pedangnya. Namun, singa betina itu berteriak keras, jangan sakiti dia. Aku akan menyiksanya sampai mati di. Mendengar auman singa betina yang tak tahu malu, orang banyak yang menonton merasa malu. Melihat sosok dan penampilan singa betina, mereka merasa mual hanya dengan memikirkannya, dan ekspresi Wei Hong menjadi semakin dingin terlalu lambat. Suara dingin terdengar dari belakang singa jantan kerdil itu, menyebabkan wajah singa itu berubah drastis. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditendang oleh Wei Hong. Pertarungan yang begitu bersih dan rapi membuat beberapa penonton terkejut. Bagaimana mungkin anak laki-laki di depan mereka benar-benar berhasil menerbangkan singa jantan itu? Sungguh tak masuk akal. Raung, nak, mati kau. Singa jantan itu meraung, menginjak tanah, dan tubuhnya bagaikan kilatan darah. Ia langsung menyerbu Wei Hong. Ia menggenggam kedua pedang erat-erat di tangannya dan menghunuskannya ke arah tenggorokan Wei Hong. Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Dia melangkah maju dan melihat serangan mengerikan dari singa jantan itu. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit. Cahaya tinju yang terkondensasi di tangan kanannya langsung menembus perlindungannya dan menghantam singa jantan itu dengan keras. Rasa sakit yang hebat hampir mendistorsi wajah singa itu. Dia melirik singa betina yang tergila-gila dan meraung, apa yang kau lakukan? Masih berdiri di sana, cepat dan lakukanlah. Dengan auman panjang, singa betina pun bereaksi. Keduanya menyerang bersamaan, melancarkan serangan terkuat mereka ke Wei Hong. Melihat kepungan keduanya, Wei Hong tak menghindar. Malah, ia menggunakan tangan kanannya sebagai pisau dan tangan kirinya sebagai tinju. Tanpa disadari, ia justru mengalahkan 2 orang di depannya. Orang pembawa sial, anak ini terlalu kuat. Siapa yang berani bilang tidak ada orang jenius di wilayah utara? Menurutku, kekuatan anak ini mungkin tidak lebih lemah dari seorang pendekar dengan tingkat kultivasi Raja Bela Diri. Seorang pendekar muda yang sedang menyaksikan pertempuran berteriak dan berkata dengan suara rendah. Ya, kekuatan pemuda ini memang mengerikan. Tapi itu wajar saja. Lagi pula, bahkan di kelompok domain level terendah, mungkin akan ada beberapa jenius yang muncul. Orang lain mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam. Percakapan antara keduanya memang mengungkapkan perasaan semua orang, tetapi Wei Hong tidak bereaksi sama sekali ketika mendengar ini. Saat ini, dia hanya punya satu rencana dalam benaknya, yaitu membasmi 2 orang menyebalkan di depannya.
Ledakan. Dengan benturan keras, wajah Wei Hong menjadi sangat pucat, dengan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Wei Hong berhasil menggunakan serangan ini untuk meledakkan kedua pria itu. Pedang untuk memurnikan hati. Wei Hong berteriak keras, dan cahaya pedang yang menyilaukan menembus kehampaan. Pada saat kedua pria itu tidak tahu apa yang terjadi, cahaya pedang itu kembali menyala di kehampaan dan langsung memotong kedua pria itu, menyebabkan mereka memuntahkan darah dan mundur. Tangan kiri Wei Hong adalah tinju naga hijau yang terkondensasi, yang meledakkan kedua pria itu. Untuk sesaat, Wei Hong benar-benar menekan kedua pria itu dan memukuli mereka, yang membuat orang-orang yang menonton pertarungan itu tampak ngeri. Wah, satu pukulan lagi, dan hujan darah menyembur dari mulut singa jantan. Sebelum singa betina itu siap menolong, Wei Hong menghabisinya dengan pisau. Mengembuskan, mengembuskan. Singa betina itu memuntahkan darah dan ekspresinya semakin ganas. Pada saat ini, ia menggertakkan giginya dan menatap Wei Hong yang bagaikan dewa perang di udara, lalu berteriak dengan marah. Singa-singa itu menari. Dengan teriakan pelan, singa betina itu meninju Wei Hong dengan kedua tangannya. Saat tinjunya dilontarkan, sejumlah singa besar dan hantu muncul langsung di udara dan menyelimuti Wei Hong. Singa sedang berkuasa. Singa jantan juga menunjukkan senyum sinis, dan saat singa betina menyerang, seolah-olah dengan telepati, ia juga menyerang. Satu demi satu, singa hantu, seperti monster kuno, menelan Wei Hong dalam sekejap mata. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadapi serangan seperti itu, ekspresi acuh tak acuh melintas di wajah Wei Hong. Tinjunya seperti dua palu besar saat ini, menghancurkan semua singa hingga berkeping-keping. Tekanan mengerikan yang disebabkan oleh singa-singa ilusi itu menghilang dalam sekejap. Mengembuskan, mengembuskan. Kedua pria itu terpental mundur, pakaian mereka berlumuran darah, tetapi Wei Hong tidak melepaskan mereka. Ia maju selangkah dan meninju mereka lagi. Seperti yang diduga, kedua pria itu menderita beberapa patah tulang. Raungan gila itu tidak ada gunanya. Wei Hong sudah mengunci aura kedua orang itu dengan kuat. Teknik generasi Raja Ibel dilakukan dengan cepat. Wei Hong bertarung dengan mereka demi hidupnya, menukar luka dengan luka. Namun, Wei Hong mampu melakukan pertukaran, tetapi kedua orang ini tidak mampu. Ketika keduanya hampir mati, Wei Hong siap membasmi mereka, tetapi dia dijerat oleh Liu Ping. Saudara Wei, alasan kedua singa ini begitu merajalela adalah karena saudara singa jantan mendukung mereka. Jika Anda membasmi mereka, saya khawatir konsekuensinya akan menjadi bencana. Liu Ping tampak sedikit khawatir dan berkata cepat. Benar, Wei Hong, ayo kita lepaskan mereka. Yan Sue dan Zhu Wufang juga menasihati dengan lembut. Wah, sekarang masih waktunya untuk memohon ampun, kalau tidak, adikku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria pendek itu meraung keras. Zhao Xiaobe itu, apakah dia putra kakakmu? Wei Hong tiba-tiba sedikit terkejut dan bertanya. Benar sekali. Meskipun singa jantan itu tidak tahu mengapa Wei Hong menanyakan hal ini, dia tetap berbicara. Kau boleh pergi dan mati tanpa khawatir. Lagi pula, aku sudah bermusuhan dengan adikmu yang menyebalkan itu. Wei Hong tersenyum dingin dan membelah kedua pria itu menjadi dua dengan satu pisau. Darah menyembur keluar, sungguh mengerikan untuk ditonton. Bersambung. Ekspresi terkejut dan tidak percaya masih terlihat di wajah singa jantan dan betina. Jelas mereka sering membasmi manusia, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari mereka akan dibasmi, dan setidaknya dibasmi oleh kelompok yang paling mereka benci. Mereka pikir mereka punya latar belakang dan kekuatan, tetapi mereka tidak tahu bahwa karena Wei Hong telah memilih jalan ini, dia telah memutuskan untuk menghadapi tantangan itu secara langsung. Tidak peduli seberapa kuat monster itu atau latar belakangnya, itu hanya soal hidup atau mati. Wei Hong tidak ingin memilih hasil yang lain. Adik singa jantan, Sue Wuking, sudah mencapai level raja. Dia membasmi orang di depannya seperti ini. Aku khawatir Sue Wuking tidak akan melepaskannya. Benar, kau tidak dengar Wei Hong membasmi Zhao Xiaobe, putra tunggal Sue Wuking. Kali ini, Sue Wuking mungkin akan gila. Dia masih terlalu muda. Apa dia benar-benar berpikir bisa berbuat sesuka hatinya hanya karena sudah mencapai level raja setengah langkah? Dia tidak akan pernah tahu seberapa besar perbedaan antara level raja dan level raja setengah langkah. Melihat mayat tanpa kepala yang berlumuran darah itu, ekspresi para penonton berubah drastis. Mereka jelas tak percaya Wei Hong begitu berani. Mungkinkah dia benar-benar berpikir bisa mengalahkan raja? Wei Hong, terima kasih atas apa yang terjadi kali ini. Yan Sue mendengarkan semua pembicaraan dan menatap Wei Hong dengan tatapan meminta maaf. Menurut Yan Sue,
jika Wei Hong tidak mengambil tindakan, maka bencana seperti itu mungkin tidak akan terjadi pada Wei Hong. Wei Hong, terima kasih. Ekspresi Zhu Fang juga sangat muram. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan suara berat. Haha, kita semua dari Northern Territory Group, jadi wajar saja kalau kita bertindak. Wei Hong tertawa terbahak-bahak, tidak tahu bencana apa yang akan dihadapinya selanjutnya, dan tertawa dengan tenang dan keras. Haha, aku terlalu banyak berpikir. Pokoknya, aku, Zhu Fang, pasti akan membalas kebaikan ini suatu hari nanti. Zhu Fang pun tersenyum lembut dan berkata kepada Wei Hong sambil mengepalkan tinjunya. Tawa memenuhi udara di antara beberapa orang, dan dendam lama tampaknya telah sirna bersama angin. Wei Hong tidak meminta mereka untuk menunggu Sue Wuking bersamanya. Wei Hong yakin akan pergi sendiri. Jika dia menambahkan beberapa dari mereka, mereka tidak hanya tidak akan membantu, tetapi malah akan menjadi beban. Baiklah, Wei Hong, jaga dirimu baik-baik. Kuharap kita bisa bertemu lagi. Yan Sue menatap Wei Hong dalam-dalam, pemuda yang awalnya tidak menganggapnya serius, tetapi kini prestasinya begitu gemilang, lalu berbalik. Zhu Fang juga tidak banyak bicara. Seringkali, tidak ada yang dikatakan. Setelah beberapa orang pergi dengan tenang, Liu Ping tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Melihat Liu Ping, Wei Hong tersenyum tipis dan berkata, Liu Ping, kamu juga harus pergi. Aku khawatir kamu tidak akan dapat membantu apapun yang terjadi selanjutnya. Haha, saudara Wei, tak perlu bicara lagi, ada banyak bahaya di depan. Biarkan aku malas mengikutimu. Paling parah, aku bisa menyelinap pergi saat kau bertarung, kata Liu Ping sambil tersenyum acuh tak acuh. Mereka berdua menemukan penginapan bersama. Saat malam tiba, seluruh kota Xi'an ditutupi oleh kerudung pernikahan yang gelap. Di bawah kabut malam yang samar, kerudung itu tampak mengungkapkan niat membasmi yang tak berujung. Wei Hong duduk bersandar di kamarnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Jalan ini memang penuh dengan orang-orang kuat. Saya baru saja melangkah ke sini dan bertemu dengan begitu banyak orang. Selain itu, dua singa dari wilayah barat yang meremehkan wilayah utara tidaklah lemah. Sekarang ada juga master tingkat raja yang menyerbu. Kapan saya pernah bertemu dengan master seperti itu sebelumnya? Ini hanyalah perbatasan wilayah barat. Semakin jauh kita melangkah, semakin banyak master yang akan kita temui. Lagi pula, begitu kita meninggalkan benua Wuki, aku khawatir serangan pihak lain akan semakin tak terkendali. Kelompok domain timur, barat, selatan, utara, tenggara, timur laut, barat daya, barat laut, dan seterusnya, telah muncul kelompok domain yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, ada begitu banyak monster di benua Wuki. Pikiran Wei Hong bahkan terbayang-bayang pengaruh kecil Ni Yun dan yang lainnya di benua Wuki ketika ia menemukan harta karun Xuan Wu. Jenius, monster, memang benar bahwa semakin banyak yang kau lihat, semakin berbeda rasanya. Wei Hong mendesah diam-diam, tetapi hatinya semakin teguh. Semakin sulit jalannya, semakin Wei Hong ingin menerobos dan berjuang. Ia ingin melihat perbedaan antara dirinya, para jenius di luar wilayah utara, dan para jenius di luar benua Wuki. Wei Hong, meskipun jalan ini sulit, ini juga merupakan kesempatan bagimu. Jika kau masih ingin membuat terobosan dalam setahun, kurasa ini satu-satunya jalan yang bisa kau tempuh, Basmi. Injaklah ribuan mayat dan buatlah jalanmu sendiri. Seber ternyata tidak bercanda, tetapi mengatakannya dengan nada yang agak serius. Basmi, basmi jalanmu sendiri. Basmi, basmi semua jenius, dan gunakan darah mereka untuk membuka jalan menuju seni bela diri. Basmi, gunakan pembasmian untuk menghentikan pembasmian, pertajam pikiran Anda, dan tentukan jalan Anda sendiri. Seluruh tubuh Seber mendidih karena marah, dia berteriak dan berteriak dengan nada membasmi. Hal yang sama juga berlaku bagi Wei Hong. Pada saat ini, tekadnya semakin kuat. Karena ia telah memilih jalan di depan, ia tidak lagi mempedulikan hal lain dan hanya fokus pada perjalanan di depan, tanpa peduli angin dan hujan. Tidak peduli apakah itu tebing atau tebing curam, Wei Hong tidak punya cara untuk mundur. Aku akan membasmi 100 jalan dengan caraku sendiri, dan membasmi siapa saja yang menghalangi jalanku. Wei Hong bergumam, tetapi pada saat ini, aura yang sangat kuat menyebar ke seluruh kota Xi'an. Aura ini, bercampur dengan tekanan seorang raja, tidak berhenti sama sekali. Aura itu menutupi dari kejauhan dan mengunci Wei Hong dengan erat dalam sekejap mata. Budidaya tingkat raja, ekspresi Seber berubah drastis dan dia berteriak dengan suara rendah. Wei Hong tidak peduli dengan hal lain saat ini. Dia berteriak dan terbang ke langit. Pada saat Wei Hong terbang ke langit,
telapak tangan yang kuat dan lebar langsung meratakan penginapan. Beberapa prajurit yang tidak punya waktu untuk keluar langsung hancur berkeping-keping. Mendongak, seorang perempuan biasa berdiri di kehampaan dengan tatapan agak muram di matanya. Ia terpaku pada Wei Hong dan berkata dengan gigi terkatup, beraninya kau membasmi bangsaku. Sue Wuking, ternyata Sue Wuking ada di sini. Khawatir dengan momentum itu, semua orang bergegas keluar dan berteriak ketika mereka melihat wanita biasa di udara. Ya, itu Sue Wuking. Kali ini, orang-orang dari grup wilayah utara mungkin sedang dalam masalah. Namun, mereka cerdas dan beberapa dari mereka sudah pergi lebih dulu. Saya khawatir mereka semua akan tetap di sini. Lagi pula, kekuatannya terlalu lemah. Namun, wajar saja jika Sue Wuking datang ke sini untuk membalas dendam setelah kerabatnya terbasmi. Bisikan-bisikan terus terdengar, tetapi Wei Hong seolah tak mendengarnya. Ia merasakan ancaman yang kuat dari wanita di depannya. Ancaman ini sama sekali berbeda dengan yang ia rasakan saat menghadapi orang lain di Istana Raja Ibel. Pada saat itu, kultivasi para raja bela diri itu ditekan, sehingga mereka tidak terintimidasi oleh momentum yang luar biasa. Namun, sekarang momentum Sue Wuking sama sekali tidak tertahan, dan semua momentum dan kultivasinya menyerang Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Pikiran Wei Hong dipenuhi suara gemuruh. Untungnya, kekuatan jiwanya kuat, kalau tidak, momentum seperti ini saja sudah akan membuat Wei Hong kehilangan akal sehatnya. Sue Wuking menatap Wei Hong dan tertawa dingin, pantas saja kau berani membasmi orang-orangku. Kau memang lebih kuat dari sampah lainnya. Tapi, apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan cara ini? Begitu Sue Wuking selesai berbicara, kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan mengelilinginya. Ketika dia menepuk tangannya dengan ringan, kabut tebal yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi sinar pedang. Sinar pedang yang sangat tebal dan hitam itu mengelilingi Wei Hong. Cek, 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 cahaya bilah pedang yang terkondensasi dari kabut tebal mencabik-cabik udara. Energi bilah pedang yang tak berujung membuat kulit Wei Hong terasa nyeri seperti terbakar. Ketika Wei Hong dikelilingi oleh cahaya bilah pedang, dia berteriak, ledakan. Cahaya keemasan yang cemerlang memancar dari tubuh Wei Hong. Tinjunya melepaskan kekuatan dahsyat, membubarkan kabut tebal. Serangan Sue Wuking dengan mudah dipatahkan oleh Wei Hong. Mungkinkah ini semua yang dapat kamu lakukan? Wei Hong mencibir, tanpa rasa takut di wajahnya, sedikit ejekan di matanya, dan berkata dengan ringan. Bocah sombong. Mata Sue Wuking menunjukkan niat membasmi yang kuat, tetapi dia menariknya dengan lembut dengan kedua tangannya, dan pita sutra merah panjang tiba-tiba muncul dari kehampaan. Melihat Wei Hong, Sue Wuking berteriak pelan, dan pita sutra panjang itu, seperti ular panjang, menyelimuti Wei Hong. Ledakan, 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 serangan yang mengerikan, konfrontasi yang sengit, ekspresi Wei Hong menunjukkan sedikit kedinginan, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kali ini, Wei Hong menghancurkan serangan itu lagi. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wei Hong akan mampu menghentikan serangan Sue Wuking. Tidak heran Wei Hong begitu percaya diri. Dia mampu menangkis serangan ini. Meskipun Sue Wuking hanya melancarkan serangan acak, itu masih merupakan kultivasi tingkat raja. Aku benar-benar tidak menyangka. Hehe, ini baru permulaan. Karena Sue Wuking dikenal sebagai si tua pembasmi, bagaimana mungkin dia hanya mampu melakukan hal ini? Di seluruh kota Xi'an, beberapa prajurit dengan kekuatan yang relatif baik bergegas keluar dan melayang di kehampaan. Melihat serangan Wei Hong dan Sue Wuking, ekspresi mereka sedikit berubah. Namun, mereka tidak menyangka Wei Hong bisa menghentikan Sue Wuking. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang prajurit dengan kultivasi tingkat raja atau setengah langkah tingkat raja bisa menghentikannya? Wah, kuakui kau memang punya kekuatan. Tapi, kalau kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan kemampuan ini, kau terlalu naif. Saat itu, Sue Wuking memancarkan aura dingin yang tak berujung, menyelimuti tubuhnya, dan berbicara dengan niat membasmi. Benarkah ayo? Wei Hong tampak sangat acuh tak acuh, dan menyesuaikan momentumnya secara ekstrim. Ia menggenggam erat pedang berbentuk bulan sabit di tangan kanannya, menunjuk Sue Wuking dari kejauhan, dan tersenyum tipis. Bersambung. Benarkah ayo? Ketika para penonton mendengar kata-kata arogan Wei Hong, bahkan beberapa prajurit yang menganggap dirinya jenius merasa bahwa Wei Hong terlalu arogan karena berani menantang seorang kultivator tingkat raja. Sue Wuking tetap diam, tetapi tekanan kuatnya bahkan membuat beberapa penonton, yang kultivasinya lebih lemah, muntah darah. Dengan teriakan ringan, pedang panjang biasa muncul di tangan Sue Wuking. Saat dia mengayunkan pedang,
cahaya pedang meledak dan cahaya pedang yang sangat menyilaukan menyerang Wei Hong. Memanggil, Wei Hong tak berani gegabah. Sosoknya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, meninggalkan jejak bayangan Wei Hong di seluruh langit. Saat pedang berbentuk bulan sabit itu melesat, seluruh langit tampak diterangi. Bulan purnama yang terang benderang diterbangkan Wei Hong, menerangi seluruh kota Xi'an. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Pertempuran itu sangat brutal. Kedua belah pihak bertahan hampir tanpa keraguan. Pertempuran yang terus-menerus seperti itu membuat beberapa pejuang kuat di kota Xi'an khawatir. Aura Sue Wuking tak berujung bagaikan lautan. Dengan teriakan Sue Wuking yang dalam, udara di seluruh langit seakan mendidih. Yang paling membuat orang-orang ketakutan adalah serangan Sue Wuking kali ini. Cahaya pedang yang mengerikan bersinar dari pedangnya, memancarkan aura abadi, yang membuat orang-orang ketakutan. Wei Hong menghentakkan kakinya kuat-kuat, menatap serangan Sue Wuking tanpa rasa takut sedikit pun, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, darah dan energinya sangat kuat, dia meninju keras dengan tangan kanannya, dan langsung menghadapi serangan itu, bilah pedangnya digenggam oleh Wei Hong di tangannya, dan dalam sekejap mata, bilah pedang itu hancur total. Wei Hong melesat ke angkasa. Meskipun ia hanya seorang kultivator setengah langkah tingkat raja, kekuatan yang ia tunjukkan membuat orang-orang merasa takut dan ngeri. Siapa yang berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di wilayah utara saat ini? Wei Hong bagaikan dewa perang, dengan semangat juang yang kuat di matanya, dan ia berteriak dingin datang lagi. Hari ini, aku akan membasmimu. Sue Wuking meraung, ekspresinya ganas, dan dia langsung menyerang Wei Hong. Namun, Wei Hong sama sekali tidak takut, dan semburan aura yang tidak lebih lemah dari aura seorang raja melesat ke langit dan bertabrakan dengan Sue Wuking. Ini hanyalah duel antar raja. Bentrokan brutal antara keduanya membuat beberapa orang di kota Xi'an tercengang. Apa anak itu masih raja setengah langkah orang ini sudah setingkat raja? Apa anak muda zaman sekarang sudah sebegitu bejatnya? Lupakan anak itu. Kekuatan Sue Wuking sebenarnya sudah meningkat. Meskipun ada beberapa kejanggalan setiap kali Yu Huayuan dibuka, tahun ini, jumlahnya terlalu banyak. Semua orang tidak dapat mempercayainya. Kekuatan Sue Wuking sudah luar biasa, dan Wei Hong, dengan kultivasi setengah langkah raja, tidak kalah melawan kultivasi tingkat raja. Selain itu, kekuatan penghancur yang mengerikan yang disebabkan oleh tabrakan antara keduanya bahkan lebih tak tertandingi. Ledakan, suara benturan keras bergema di langit. Ini karena kedua pria itu bertarung di udara. Jika tidak, dengan hanya mengandalkan sisa kekuatan, sebagian besar kota Xi'an kemungkinan besar akan rata dengan tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong terkenal dengan ilmu pedangnya, tetapi yang tidak terduga adalah Sue Wuking juga menggunakan pedang panjang di saat-saat terakhir. Aura yang sangat mendominasi muncul dari keduanya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Sue Wuking, seorang wanita, akan memiliki gaya pedang yang begitu mendominasi dan berdarah. Setiap kali kedua belah pihak bertabrakan, udara menjadi hancur, dan tidak ada keindahan sama sekali. Semuanya adalah tabrakan langsung, pemboman terus-menerus, pembasmian terus-menerus, pembasmian dalam kegelapan, dan mereka bertekad untuk membasmi lawan sepenuhnya. Tubuh Wei Hong berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Setiap kali pedang beradu, bekas pisau akan tertinggal di tubuhnya, dan darah akan bercucuran ke langit. Pakaian putih Sue Wuking juga berlumuran darah. Yang mengejutkan Wei Hong adalah luka-lukanya dapat sembuh dengan cepat dengan melakukan teknik generasi Raja Ibel. Rupanya, luka-luka Sue Wuking di depannya juga pulih dengan cukup cepat. Dapat dilihat bahwa tubuhnya juga sangat istimewa. Sue Wuking akhirnya marah. Sebagai seorang kultivator tingkat raja, ia memiliki harga diri dan kesombongannya sendiri. Kali ini ketika Akademi Yuhua dibuka, semua lawannya ada di sana. Menurutnya, orang-orang dari grup wilayah utara tidak layak diserangnya. Kakaknya telah meninggal, dan ia ingin mendapatkan kembali mukanya, jadi ia ingin membasmi Wei Hong. Awalnya dia mengira bisa membasmi Wei Hong dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka pertarungan akan sampai pada titik ini. Memikirkan hal ini, serangan Sue Wuking menjadi lebih ganas, matanya memerah, dan dia tidak lagi peduli dengan luka-lukanya dan ingin membasmi Wei Hong dalam satu gerakan. Wei Hong mengayunkan pedangnya, dan bulan purnama pun muncul. Kemudian, pada saat bulan purnama muncul, Wei Hong benar-benar melontarkan beberapa jenis konsepsi artistik yang berbeda satu demi satu. Ini adalah pencapaiannya dalam ilmu pedang. Setelah membaca di perpustakaan selama beberapa bulan, Wei Hong dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahamannya menjadi semakin menakutkan.
Desir, desir, desir. Sinar pedang Wei Hong ditebas dengan berbagai konsepsi artistik, dan teknik pedangnya selalu sama. Sinar pedang yang mengerikan menerangi seluruh langit. Sebagai perbandingan, di atas langit Sue Wuking saat ini, sebuah gambar yang indah muncul. Namun, lukisan itu dipenuhi dengan niat membasmi. Setiap kali Wei Hong terbasmi, cahaya pedangnya diserap oleh lukisan itu, dan serangan Wei Hong pun hancur dalam sekejap mata. Sue Wuking penuh semangat dan momentum. Terlepas dari luka-lukanya sendiri, ia menyerang Wei Hong, terlepas dari konsep artistik lukisan itu. Pertarungan antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya. Namun, ketika Wei Hong mengeluarkan satu demi satu gambar konsepsi artistik, keterkejutan orang-orang di bawah mencapai puncaknya. Setiap kali Akademi Yuhua dibuka, tidak ada kekurangan orang jenius. Ada banyak yang menggunakan tingkat kultivasi raja setengah langkah untuk melawan tingkat kultivasi seorang raja. Namun, dalam proses pertarungan, seseorang yang dapat menampilkan satu demi satu gambar konsepsi artistik tidak dapat lagi disebut seorang jenius, tetapi seorang monster. Beberapa pendekar di bawah ini, bahkan yang memiliki tingkat kultivasi setengah langkah raja, jumlahnya cukup banyak. Meskipun mereka tidak akan mampu mengalahkan Sue Wuking, mereka sama sekali tidak takut. Namun, mereka mampu menunjukkan konsepsi artistik yang luar biasa. Tidak banyak orang di bawah ini yang bisa melakukan itu di usia semuda itu. Inilah perbedaan antara para jenius. Apa itu jenius? Yaitu melanggar akal sehat. Pada saat ini, Wei Hong meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Banyak orang bahkan diam-diam membandingkan diri mereka dengan Wei Hong. Jika mereka dibandingkan dengannya, apakah mereka memiliki peluang untuk menang? Jawabannya sangat mengecewakan. 10% berbanding tidak sama sekali. Dibandingkan dengan rasa frustrasi orang-orang di bawah, Sue Wuking sangat marah dan merasa dirugikan. Melihat pria di depannya, ia tampak seperti makhluk abadi. Hal ini membuat Sue Wuking hampir pingsan karena depresi. Ledakan, ledakan. Sambil menggertakkan giginya, Sue Wuking sekali lagi memperlihatkan keterampilan pedangnya yang dahsyat, mencoba membasmi Wei Hong dengan cepat. Ah! Rambut panjang Wei Hong berkibar, dan dia meraung. Pedang berbentuk bulan sabit di tangan kanannya benar-benar meledakkan naga kuning pada saat yang sama dengan naga berbentuk bulan sabit itu. Teknik pedang naga kuning, yang belum digunakan Wei Hong, bergabung dengan tebasan berbentuk bulan sabit pada saat ini. Seperti naga kuning yang memeluk bulan, ia bergegas menuju Sue Wuking untuk membasminya. Wei Hong melesat ke angkasa, dengan seekor naga kuning di kepalanya dan bulan purnama di tangannya. Dia bergegas menuju Sue Wuking dengan momentum yang tak terhentikan. Sue Wuking tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi saat ini, dan langsung terkena energi pedang Wei Hong. Cahaya pedang yang sangat mengerikan itu mengenai tubuh Sue Wuking dalam sekejap, meninggalkan luka panjang dan mengerikan di dadanya dalam gaun putihnya yang berlumuran darah. Tubuhnya terhempas oleh pukulan Wei Hong, dan bahkan paru-parunya pun termuntahkan di udara. Wei Hong juga tidak enak badan. Ada luka mengerikan di dadanya, yang hampir menusuk jantung Wei Hong sesaat. Dia tampak ketakutan, menatap kosong ke langit, tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, pahlawan muncul dari masa muda. Apakah Sue Wuking dibasmi begitu saja oleh Wei Hong? Sayangnya, kejeniusan wilayah baratku bahkan tak mampu mengalahkan para remaja wilayah utara. Kalau ku ceritakan ini pada orang lain, aku yakin mereka akan percaya. Pertarungan ini mungkin akan jadi pertarungan rasa malu. Di bawah, banyak prajurit dari wilayah barat menatap langit, menggelengkan kepala, dan mendesah. Jelas, mereka tidak bisa menerima hasil seperti itu, juga tidak berani mempercayai akhir seperti itu. Namun, banyak prajurit kuat lainnya melihat lebih jauh. Apakah grup wilayah utara akan bangkit? Apakah semua orang jenius di grup wilayah utara begitu abnormal? Melihat sosok di langit, semua orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tetapi Wei Hong tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia dengan cepat menyembuhkan lukanya, karena meskipun dia mengalahkan Sue Wuking, Wei Hong dapat merasakan bahwa dia tidak mati. Nak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, sebuah suara yang seolah berasal dari neraka datang dari kejauhan, dipenuhi dengan niat membasmi dan amarah yang tak berujung. Kemudian, semua orang melihat sesosok muncul dari kehampaan. Itu adalah Sue Wuking. Hanya luka Sue Wuking yang mengeluarkan air hijau pekat, dan seluruh tubuhnya menua dengan cepat. Dalam sekejap mata, semua orang setengah baya berubah menjadi orang tua, tetapi niat membasmi di matanya tidak berubah sama sekali. Ah, mungkinkah ini warisan kepunahan yang diterima Sue Wuking saat itu?
Seharusnya begitu. Menurut legenda, Sue Wuking memperoleh buku rahasia langka yang dapat menyembuhkan luka secara instan dengan energi dan jiwa seseorang. Meskipun akan menghabiskan masa hidup seseorang, buku itu juga dapat memulihkan kultivasi seseorang secara instan. Tidak heran. Lagi pula, selama dia bertahan hidup, kultivasinya akan kembali berkembang pesat. Inilah asal mula gelar biarawati tua kepunahan. Di bawah, beberapa orang yang mengetahui situasi tersebut memandang Sue Wuking dengan terkejut dan berbicara. Wah, kau sudah mendorongku sampai ke titik ini. Aku tidak akan membasmimu nanti, tapi aku akan memotong dagingmu sepotong demi sepotong dan menyiksamu sampai mati. Sue Wuking menatap Wei Hong dengan ekspresi ganas dan menakutkan, menggertakkan giginya dan berteriak. Bersambung. 660.